Oke, nama budaya para sahabat ya. Ini gadgetnya kami miringkan karena udah perlu dicas stepnya ya, supaya bisa berfungsi. Jadi ini 3 handphone udah dipakai dan 1 tab. Halo Marvel. Ya. Jadi video ini kemungkinan akan berisi lebih kepada gambaran, video-video ada acara, isinya mungkin apa gitu ya. Kemudian lebihnya di komen-komennya sih ya. Ya kayak daftar isi lah ya mungkin. Kami mohon maaf tadi kami bilang, kalau nggak salah kami bilang kita langsung lanjut live lagi, tapi nggak, tadi kami ada pergi ngurusin sesuatu ya. Oke, dari video yang kayaknya terakhir, yang live kemarin, mudahnya penyembuhan corona ya. Kalau misalnya ada yang mau testimoni silakan tuliskan di komen atau pertanyaan ya. Tapi kami bacanya juga kepalanya perlu miring. Oke, mudahnya penyembuhan corona, ini ada yang bagus ya. Ririn Suryani. Timestampnya jam ketiga, 31 menit 40 detik. Tidak perlu banyak konsumsi kacang-kacangan. Pernyataan ini benar. Meskipun konsep diet perlu banyak konsumsi protein, salah satunya dari kacang-kacangan. Nah, jadi hindari konsumsi protein yang tinggi ya. Jangan pakai konsep karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Tinggalkan konsep itu. Ya. Itu banyak errornya. Lemak bisa dipakai. Jadi konsep protein, karbohidrat, Anda bisa lihat kami jarang sekali pakai itu. Vitamin, mineral, jangan pakai. Ya, singkirkan. Jadi jangan pakai itu, pakai sistem yang bojana. Bojana ada 3 macam. Dasute, nagate, busa. Daging, susu, telur, nasi, gandum, tepung, buah, dan sayur. Ya. Protein jangan dikonsumsi tinggi. Tapi daging silakan makan banyak. Gitu. Jangan fokus di protein, jangan. Protein kalau terlalu tinggi bisa banyak kekacauan tubuh. Bisa pendek umur. Saya punya rekan kerja pria umur 30-an awal sudah kena asam urat karena tiap hari banyak konsumsi produk kacang. Dia menggenggam konsep diet, perlu banyak protein, terutama kacang-kacangan sambil olahraga biar berat badan turun. Kata dia, berat badan memang turun tapi jadinya punya asam urat, sekarang jadinya menghindari kacang-kacangan. Jadi tolong, kami itu sangat ingin menghindarkan makhluk dari aneka macam derita. Begitu. Supaya karma baiknya itu akan melindungi kami dari sangat banyak derita. Kami nggak perlu alami dulu. Gitu. Dia cerita ke saya karena takut saya kena asam urat seperti dia. Tahun lalu ketika saya diet, dia sering lihat saya konsumsi kacang-kacangan. Ini Ririn ya. Tapi sekarang Ririn nggak diet lagi. Semenjak belajar ilmu elemen dan latih makan sekali duduk, turunin berat badan jadi nggak susah dan nggak ada paksaan. Setiap hari bisa konsumsi daging babi, terutama samcan, makan di siklus naik matahari, dan berat badan turun serta badan lebih kebentuk dibandingkan sebelum belajar ilmu elemen. Jadi bisa lihat nanti yang ketemu Ririn ya, itu bentuk tubuhnya jadi indah sekali. Dan itu tidak olahraga. Tidak olahraga, tidak gym, tidak senam, dan makan sekali duduk sehari dan banyaknya babi, samcan ya. Dan ini tolong hindari konsep menurunkan berat badan, itu nggak penting. Jangan terlalu terperangkap angka dimanapun juga. Bukan berat badannya yang penting, tapi pola hidup sehat. Kesehatan penting, level energi penting ya. Ada sangat banyak yang latih ilmu elemen, di awal-awal mereka tidak ada perubahan berat badan, tapi kelihatan jauh lebih langsing, jauh lebih indah, proporsional. Ilmu elemen buat seorang jadi indah. Berat badan nggak bisa distandarisasi. Nah, yang standarisasi ilmu elemen ya saya nggak ngomong gitu. Saya cancel pernyataan itu. Orang-orang barat yang bilang berat badan harus segini-segini itu dungu. Nggak bisa. Berat badan itu tidak bisa dipaksakan. Beda manusia beda. Ya. Jadi berat badan angka itu bukan patokan parameter utamanya, bukan. Level energi, tingkat kesehatan seseorang. Dan itu bisa lihat indah atau enggak gitu. Mau dia berat badannya rendah, tapi kalau bengkak-bengkak atau enggak jelas gitu ya enggak bagus juga. Nama budaya Koleo izin tanya, kalau jadi waiter di hotel itu termasuk mata pencarian yang benar atau tidak ya? Karena ada hotel yang menjual alkohol dan waiter yang menawarkannya. Nah, dia nggak bisa jualan alkohol. Jadi waiter kalau dia nggak jual alkohol ya dia nggak masalah.
Bisa dinegosiasikan. Kalau nggak bisa negosiasikan, cari tempat kerja lain. Ya, ada yang bilang, oh tapi ya susah cari kerja apa. Ya, hidup nggak mudah memang. Hidup nggak mudah. Tapi kami ketemu orang yang dia dapat tawaran bisnis kalau nggak salah tambak udang. Dia dapat tawaran bisnis kalau nggak salah tambak udang, dan itu yang nawarin dia untuk lakukan karena orangnya mungkin ada kapasitas. Itu investor yang mungkin punya dana 7 triliun rupiah. Itu bukan uang kecil. Tapi yang sangat saya hormati dan saya rejoice, kita bergembira atas kebajikan orang, kita karma baik kita nggak lebih kecil loh. Dia pikir itu makhluk hidup. Kayak itu kan membunuh akhirnya. Membunuh atau menjual untuk dibunuh. Dagang makhluk hidup itu micaji. Padahal itu modalnya bisa sekitar 7 triliun loh. Enggak diambil. Itu dahsyat. Itu melindungi sila. Orang yang bisa lihat apa akibat dari mata pencaharian yang salah, dengan mudah dia bisa melepas itu. Karena siksaan dari karma buruk, hasil dari penghidupan yang salah itu mengerikan sekali. Penghidupan salah tadi kita udah bahas ya tentang yang 5 macam perdagangan dan pelanggaran 5 sila. Tapi sebenarnya banyak juga mata pencaharian yang sangat gak bagus ya dan bisa membahayakan, misalnya jadi penari, penyanyi, dunia entertain, aktor, aktris, pelawak ya, buat humor-humor begitu. Nah, itu bisa dengan mudah alam bawah. Itu mengerikan deh. Nah, itu tadi kita ada bahas sekilas sih di grup. Cukup panjang juga tentang warna wija atau seni kerupawanan. Tapi mungkin hari ini nggak sempat. Kita lihat besok gimana ya. Tapi kadang kami takut janji karena takutnya kalau agak telat gitu ya. Kok kalau yang nggak ada waktu buat puasa benar 3 hari, apakah bisa melatih makan sekali duduk juga? Bisa membangkitkan elemen api untuk melawan corona. Gini, kita jangan ada konsep melawan corona, bukan. Menyembuhkan corona. Nggak perlu dilawan, disembuhkan. Ngapain dilawan? Capek. Kata melawan aja udah capek, udah ngotot, udah gross. Oke? Penyembuhan, kata-kata itu penting sekali. Ya, di seni tabib, seni penyembuhan tikica wija itu penting sekali. Kata-kata itu perlu benar, bukan melawan, menyembuhkan, melampaui derita. Oke? Makan sekali duduk juga sudah sangat bagus. Ya, jadi Anda makan sekali duduk lalu hindari minumannya terlalu banyak. Bisa kebal corona dengan sangat mudah. Tapi tentu kalau udah terjangkit dan udah berat kondisinya, lebih bagus ya puasa benar 3 hari biar beres. Ya. Makan sekali duduk, tolong kalau bisa komunikasi dulu dengan caretaker kita ya. Kok mungkin nggak bisa handle kamu Marvel, ke caretaker aja ya. Tanya tentang makan sekali duduk gimana ya. Sukeba kimku, susu ketan babi, kimchi kurma. Yang penting yang 3 pertama, 2 ini tambahan ya. Jadi terutama babinya banyakin. Samchan, siklus naik matahari ya. Nutrisi penting sekali. Karena makan sekali duduk bisa jadi lifestyle setiap hari. Kami kurang lebih ya tidak selalu iya juga, mungkin kadang ada bolong-bolongnya. Tapi mungkin generally ya selama sekitar berapa ya? 3 atau 4 tahun terakhir itu makan sekali duduk atau tidak makan sama sekali, kadang gitu. Ririn Suryani di video yang sama, mudahnya penyembuhan corona, cara gosok gigi dan manfaat air liur berdasarkan ilmu elemen di jam kedua 02.22.08 itu jam waktu dan menit, itu jam waktu, jam detik dan jam menit dan detik dari videonya ya. Ya Marvel ini anak yang sangat baik. Dia itu anak yang sangat cerdas ya, sangat baik dan humble. Walaupun kadang pertanyaannya banyak sekali ya, saya perlu sangat sabar dengan dia. Tapi ya oke, karena anaknya baik. Nama budaya posisi tidur yang baik katanya menghadap kanan, bertumpu pada sisi kanan tubuh. Bangun dari tidur pun sebaiknya ditopang oleh tangan kanan. Hindari hanya menggunakan otot perut. Mohon penjelasannya kok. Ini benar sekali. Ya, tidur yang baik itu hadap ke kanan. Kalau nggak bisa hadap ke kanan, terlentang. Jangan hadap kiri. Jangan tidur hadap kiri. Jangan tidur menimpa jantung. Oke? Tapi dokter bilang ibu hamil tidurnya hadap kiri. Ya, itu doktermu lah, aku tak urus. Makhluk barat itu kebanyakan dungu parah. Oke? Medis barat itu sudah terbukti dungu, bodoh, idiot.
Dungu 100.000 kali, bodoh 100.000 kali, idiot 100.000 kali nggak cukup untuk menggambarkan kedunguan mereka. Yang mau ngomong tentang mereka silakan pergi saja. Oke, lebih bagus Anda blok kami, tidak kontak kami. Oke? Kami tidak menyarankan Anda blok kami karena itu akan menghilangkan manfaat besar bagimu. Tapi kalau mau blok ya kami nggak urus. Kami nggak perlu Anda. Itu konsep yang sangat penting. Jadi, nah, terbaik itu hadap kanan. Terbaik itu hadap kanan, itu manfaatnya sangat luar biasa. Ya, akan menghindari untuk banyak macam mimpi yang nggak bagus, kemudian energi tubuh yang dicuri dan sebagainya, kebocoran energi ya, grossnya elemen dan sebagainya. Tidur ke kanan itu penting sekali, berharga sekali. Dan kakinya kalau bisa lurus silakan. Kalau kaki nggak bisa lurus, bisa ditekuk, lutut bisa ditekuk. Ya, di antara lutut kalau mau kasih kayak handuk kecil yang dilipat, biar tempurung lututnya nggak sakit gitu, antar dua ya, sisi tempurung lututnya nggak sakit bisa ya. Kemudian tubuh juga bisa, kalau nggak bisa lurus, nggak bisa seimbang di awal-awal, bisa juga kayak dibengkokkan jadi kayak busur, tapi nggak terlalu bengkok juga ya. Tidur hadap kanan sangat baik. Kemudian luar biasa lah untuk umur panjang, sehat, awet muda dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau bangun tidur itu paling berbahaya itu bangun kayak vampir gitu. Ya, jangan. Hadap kanan, posisi Anda bagaimanapun bangun tidur, hadap kanan, dorong tubuh dengan kekuatan lengan, kekuatan tangan, bangkit. Nah, itu cara bangun tidur yang baik. Kalau orang yang bangunnya kayak vampir begitu, lurus begitu ya. Itu dia dengan mudah nanti bisa sangat banyak penyakit dan bisa pendek umur. Kenapa? Banyak orang yang katanya misalnya mati saat tidur. Itu bukan mati saat tidur, bukan. Mereka udah bangun. Mereka bangun, lalu mereka bangun seperti itu. Hentakan itu menyebabkan banyak pecah pembuluh darah otak. Karena api angin langsung gros seketika. Pembuluh darah otak yang udah rileks dan sebagainya nggak tahan lalu bisa pecah. Ya, yang kayak udah ya dalam kondisi belum siap, itu bisa pecah lalu mati. Jadi dia udah bangun, dia bangkit, stroke, pecah pembuluh darah, stroke, mati, jatuh lagi, atau jatuh lagi mati, gitu. Ya, jadi itu sangat berbahaya. Kalau mau bangun dari tidur, hadap kanan, lalu dorong. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus, nama. Nasi jagung dengan ketan, nutrisi yang lebih baik mana ya? Beda ya. Beda. Kalau ketan sifatnya dia bisa narik racun dan memang beda struktur nutrisinya. Saya nggak bisa bilang mana lebih baik. Tapi dua-duanya ya misalnya sebulan pakai ini atau seminggu makanya nasi ketan, seminggu nasi jagung juga oke. Variasi makanan itu tidak baik tiap hari ganti. Jangan. Tubuh bisa keracunan. Ya, jadi bagusnya setiap 1 minggu makannya ya kayak kurang lebih aja gitu. Misalnya 1 minggu ada 1 selipan yang agak berbeda, oke lah. Tapi jangan tiap hari ganti menu makanan, nggak bagus. Ya, tapi juga bukan berarti setiap hari itu terus nggak ada tambahan sama sekali yang lain, bukan gitu juga. Ya, tapi kalau sukeba kimku itu aman. Paling kadang-kadang ya pisang, kadang-kadang durian. Gitu aja. Kadang-kadang nanas, kadang-kadang mangga, udah. Kadang-kadang ikan, oke. Tapi sukeba kimku itu aman sekali. Enggak, yang lain pun udah aman banget. Jadi nasi jagung sama ketan itu beda. Beda efeknya ya, beda nutrisinya. Dan untuk ibu hamil bagus sekali nasi jagung ya. Untuk yang daya tahan tubuhnya lemah, nah ini lagi corona, makan nasi jagung, bagus. Ya, nasi jagung itu sebabkan imunitas, daya tahan tubuh, penyembuhan tubuh hebat sekali. Kalau ada luka, operasi dan sebagainya, banyak makan nasi jagung itu bagus. Ya, penyembuhan stamina itu bagus. Orang yang depresi, yang lemah, ya, sifatnya sedih atau apa, nasi jagung itu bagus. Ya, tapi di siklus naik matahari, oke? Kau boleh ulang cara blessing orang yang kualitasnya lebih baik dari kita? Oh. Untuk yang iri hati ya, itu gini, ketika lihat seorang lebih cantik, lebih kaya, lebih harmonis, lebih damai, lebih bijak, atau dia melakukan kebaikan, Anda bisa bilang, ya kecantikan, segala sesuatu yang indah,
Itu terbit karena elemen yang refine. Semua yang indah terbit karena kebaikan. Saya bergembira atas segala kebaikan yang ia lakukan sehingga ia menikmati segala nikmat yang kini ia dapatkan. Biarlah segala kebaikan itu terbit bagiku dan semua makhluk di seluruh semesta raya. Nah, ini teknik untuk bisa maju dengan sangat cepat. Kita bisa merubah hidup dengan cepat. Karena jadi kayak copy paste kualitas baik dalam orang lain. Kalau orang lebih pintar, biar saya bergembira atas saya kepintaran, kecerdasan, kebijaksanaan itu sesuatu hal yang bagus. Itu sangat bagus. Dia sangat beruntung dan itu terbit karena kebaikan yang pernah ia lakukan. Biarlah itu juga terbit bagiku. Kebaikan dan kepintarannya. Ya, misalnya begitu. Kau pamit dulu, ntar lihat di YouTube aja. Haha, dadah. Ya, dadah. Oke. Kakek saya meninggal saat tidur karena pecah pembuluh darah. Ternyata karena ini. Begitulah. Kemungkinan, kita nggak tahu. Ya. Kemungkinan. Jadi lihatlah ilmu elemen itu, penyelamat dahsyat. Sehat, awet muda, panjang umur, makmur, dan bijaksana dengan ilmu elemen. Bukan omong kosong. Oke? Cuman kami stylenya begitu. Gaya Lampung. Ya kalau kami bahas yang oke ya. Dengan orang-orang yang cerdas ya oke aja. Tapi dengan orang-orang yang mau melesakkan konsep errornya. Maaf, nggak ada. Pintu ketutup bagimu. Nggak kasih tempat. Apa elemen tempat kerja akan mempengaruhi elemen kita? Iya. Orang-orang yang kita asosiasi. Utu pugalopi upanisaya bacena bacyo utu bojanambi upanisaya bacena bacyo pugalopi upanisaya bacena bacyo pugalopi upanisaya bacena bacyo. Utu temperatur, cuaca. Bojana, makanan, bahkan atau juga. Upanisaya Pacana Pacaya juga merupakan pengkondisi melalui kondisi kebergantungan kuat. Jadi sangat berpengaruh. Makanan, temperatur, cuaca, bugalopi, senasanambi, tempat tinggal pun berpengaruh. Bugalopi, orang-orang pun berpengaruh. Oke, jadi jangan anggap remeh. Nasi jagung itu jagung dan beras ditanak bersamaan ya kok. Mohon penerangan cara memasaknya kok. Iya benar, dimasak bersamaan. Jagung sama nasi dimasak bersamaan. Jadi ditebar. Maka jagung dengan nasinya nyampur. Oke? Nyampur dan dia masak bersamaan. Nah, struktur yang begitu itu nanti konfigurasi elemennya bisa berubah. Mereka saling mempengaruhi. Jadi beda. Jadi jangan masak nasi, jagung terpisah lalu nanti dicampur. Jangan. Bersamaan. Tapi ya itu mungkin perlu pakai kompor atau apa ya. Teknisnya coba di ini. Lalu kalau bisa masak nasi pakai susu itu bagus sekali. Nasi kalau nggak bisa susu santan. Santan itu sehat sekali kalau siklus naik matahari. Ya, santan itu sangat sehat, bisa diminum. Santan itu bagus. Ya. Siklus naik matahari. Mau tanya apakah elemen tempat kerja memengaruhi orang yang bekerja di sana? Iya. Halo Ricardo. Ricardo ini cucunya Cililan. Saya kira Ricardo yang mana gitu. Nama budaya Koleo, nama budaya Ricardo. Ini Ricardo mau nanya. Iya, apa? Kalau aku lagi tidur aku kayak ada yang nindihin. Nah, ini pertanyaannya kemarin ada yang ngeliatin waktu di WC ya. Ini waktu lagi nindihin. Ricardo baca nama budaya tanpa berusaha mengusir mereka. Oke? Lalu coba bangun Dhammacakka. Coba nanya mama, nanya Cililan. Ya, kan nanya nenekmu lah. Cililan itu udah master kayak gimana, grandmaster itu. Nah, coba ditanya gimana untuk bangun Dhammacakka. Ya, latih bangun Dhammacakka sama baca nama budaya. Oke? Atau salah satunya. Kalau bisa dua bagus. Ya, kalau ada pertanyaan tanya aja, nggak apa-apa. Kalau nggak salah, coba tanya Cililan, ada ini nggak Tiger Eye yang waktu itu saya kasih atau beras yang udah blessing. Nah, itu bisa juga bungkus beberapa. Kamu bisa taruh di atas
Kayak misalnya di palang kayu tempat tidur, bagian kepala, bukan di bawah bantal, jangan ditimpa ya. Digantung atau dilemkan di dinding di bagian kepala ya, itu juga bagus. Atau di pintu kamar, palang pintu ya, atau jahit jadi kayak kain gitu, masukin ke saku baju itu juga oke. Ke tas juga oke ya. Untuk Ricardo, coba tanya ke Cililan ya. Kalau ada yang nggak jelas bisa hubungi saya lewat WhatsApp. Kalau ini mah VIP kalau Cililan. Bukan apanya, karena pelatihannya ya. Soalnya elemen tempat kerja itu air, karena berhubungan dengan rasa, dan saya perhatikan memang banyak orang elemen air yang bekerja di sana, elemen tempat kerjaku. Iya betul, betul, akan begitu. Wajar. Siap kok, terima kasih penerangannya. Ya, sama-sama. Terima kasih mendengarkan. Istilahnya gini, kami sangat nggak perlu terima kasih dari viewer, ya. Kecenderungan hati untuk mau ini mau itu masih banyak yang sampah-sampah begitu. Tapi maksudnya nggak penting. Kalian nggak lempari kami batu, kalian nggak sate kami hidup-hidup, kalian nggak bakar kami hidup-hidup, kalian nggak bunuh kami karena kami menyatakan kebenaran, kami udah sangat berterima kasih. Segitunya. Boro-boro ngarepin bayar atau apa? Boro-boro. Nama budaya kok makan santan babi gitu apa perlu disertai fish oil buat cegah kolesterol? Nggak perlu. Nggak perlu. Kolesterol itu terbit karena makannya nggak benar, waktunya nggak benar, cara makannya salah. Siklus naik matahari, tolong dengarkan term and condition, syarat dan ketentuan berlaku. Oke, jadi jangan keracunan konsep barat. Oh, makan babi, makan samcan, makan santan itu nanti kolesterol. Gak usah pusing sama itu. Gak usah ngecek darah juga, nggak perlu, nggak penting. Saya bukan suruh lifestyle berantakan lalu nggak usah medical check up, bukan. Medical check up buang, obat dokter buang, obat kimia buang, lalu refine pola hidup sesuai dengan kaidah alam. Ya, obat dokter itu jangan sembarang pakai. Sangat jangan. Lihat aja, kayak dokter yang di Eropa aja, itu sekarang sangat jarang kasih obat. Istirahat, makan buah dan sayur. Tapi ya itu error. Gak usah makan buah dan sayur banyak-banyak, jangan. Buah dan sayur, apalagi mentah, itu sangat berbahaya. Perlu dilayukan, dikukus ya. Oke kok, ya. Ini Cilisa Watigo, kalau Anda yang siapapun yang kelahiran di atas lebih awal dari 6 April 91 jam 8 malam, jangan panggil saya Ko ya. Nanti saya kualat. Panggil Leo aja. Dan kalau ada yang suka hobi panggil kayak aneh-aneh kayak panggil Suhu, panggil apa, jangan panggil saya Suhu, jangan panggil saya Romo. Panggil Rama masih oke. Rama itu kayak ayah dalam bahasa Pali ya atau bahasa India gitu. Kayak kalau guru spiritual yang nggak nerima uang, nggak nerima bayaran gitu loh untuk pengetahuan yang dia berikan, itu bisa dipanggil Rama. Itu panggilan yang sangat akrab gitu, jadi nggak ngeri gitu, Suhu gitu. Kok bagaimana cara memberkahi orang tua yang telah meninggal dari segi ilmu elemen karena kita nggak tahu bagaimana hidup beliau di sana. Nah, ada yang sangat bagus itu gini. Sebelum melakukan kebajikan, saya mewakili kedua orang tuaku, saya mewakili semua orang tuaku lintas kehidupan. Ya, semua silsilah leluhur. Semua makhluk di seluruh semesta raya dalam setiap kebajikanku. Oke. Nah, kemudian setelah melakukan kebajikan bisa saya melimpahkan seluruh jasa kebajikanku pada semua orang tuaku, seluruh silsilah leluhurku dan semua makhluk di seluruh semesta raya. Biarlah mereka terbebas dari segala derita, biarlah mereka menikmati kebahagiaan. Ya. Sederhana, tiap hari bisa. Sekarang udah buang vitamin kok. Gini, vitamin dengan suplemen jangan dibuang, danakan. Ya, misalnya danakan ke sangga atau apa. Terbaik danakan ke sangga, ya. Danakan nggak apa-apa, karena kan nggak maksa makan. Koleo kayaknya jago lihat umur viewer. Jangan begitu ya. Diam. Oke, baiklah. Kalau ada pertanyaan, ada komen apa silakan ya. Memang lebih enak kalau ada orang-orang sih ya. Kayak energinya beda, bisa dikendarai untuk pembahasan yang lebih baik, lebih dalam, lebih luas ya. Tapi memang lewat live gini orang kayaknya komen juga lebih berani komen, lebih berani nanya kadang. Ya udah silakanlah.
Saya orangnya tuh sukanya santai, bercanda. Bukan bercanda, humor. Saya sangat suka santai, nyaman, ya enjoy, easy going begitu. Tapi ada hal yang berbahaya dan mematikan, nak. Makanya saya kasih tahu. Kalau yang bisa diabaikan, saya abaikan. Leo, untuk kurang darah baiknya bagaimana? Kalau ini tunggu, banyak orang itu nggak kurang darah, tapi mereka itu api dinginnya terlalu gross. Jadi singkirkan dulu api dingin. Hindari minum yang konsumsi yang dingin-dingin, air es krim ya. Hubungi caretaker deh. Jadi bilang tentang yang kurang darah, ya. Untuk kurangi api dingin gimana, ya? Untuk yang kurang darah atau api dinginnya gross, pucat itu belum tentu kurang darah, ya. Itu kalau pucat itu api dingin gross. Biasanya gitu, atau angin gross, atau air gross, ya. Kurangi air, kurangi cairan, teh, kopi, ya. Air, kemudian es, kemudian maka hewan-hewan air, ya, begitu. Coba dikontak di caretaker biar lebih jelas ya. Karena kenapa? Caretaker kadang mereka udah rangkum kayak puasa benar tuh poin-poinnya apa gitu, biar nggak kelewat, ya. Jadi kurang darah, jangan langsung buru-buru minum penambah darah, apalagi dari yang medis barat. Jangan bahkan buru-buru makan kangkung, makan bayam. Jangan makan zat besi buru-buru. Jangan. Singkirkan dulu api dinginnya biasa. Biasa api dingin disingkirkan, darah udah nggak kurang. Darah diproduksi elemen api. Kotoni kenal Eva ya? Leo bukan bisa itu saja, haha. Kenapa aku suka lihat makhluk mistis, Leo? Kenapa aku suka lihat makhluk mistis? Ini Ricardo ya, Lugu dan Polos. Karena kamu suka. Singkirkan kata suka dari apa yang kita nggak suka alami. Kenapa saya suka marah-marah? Ya karena kamu suka. Kenapa saya suka sakit perut? Ya karena kamu suka. Kamu bilang kamu suka. Kenapa saya suka sakit kepala? Ya karena kamu bilang kamu suka. Kenapa saya suka lihat setan? Karena kamu bilang kamu suka. Suka itu powernya dahsyat loh. Misalnya Anda ngomong, saya suka berbuat baik, saya suka berbuat baik, saya suka berbuat baik, saya suka berbuat baik. Itu bisa jadi suka berbuat baik. Saya suka samadhi, saya suka meditasi. Bisa jadi suka meditasi. Tapi kalau belum, jangan berbohong. Ngomongnya tambah biarlah saya suka berbuat baik, biarlah saya menyukai meditasi. Nah, itu bagus ya. Nah, Ricardo itu memang elemen refine, nah, karena strukturmu cukup refine ya. Bisa lihat, ya istilahnya Ricardo memang makhluk yang cukup refine kok. Jadi wajar kamu punya mata, punya telinga, punya kepekaan. No worry, jangan takut, itu nggak apa-apa. Yang penting kamu perlu refine elemen, lepas makan daging susu telur waktu malam, maka mereka nggak bisa terlalu menyerang kamu, mengganggu kamu. Ya, kalau orang makan daging susu telur waktu malam bisa lihat setan apa tuh bisa dengan mudah menganiaya dia, membuli dia. Ya, tapi kalau dia lepas daging susu telur waktu malam itu auranya udah bagus. Ya udah jauh bagus, jauh terang. Itu setan-setan makhluk gelap yang rendahan itu udah takut dekat-dekat. Ya. Jadi Ricardo lepas makan daging susu telur waktu malam. Kalau bisa makan sekali duduk, terutama banyak makan daging babi, samcan ya, kemudian minyak babi ya bisa diminum. Kemudian itu Dhammacakka sama sering chant Namo Buddhaya, oke? Leo, kalau orang tua saat malam otot sering sakit di daerah punggung, sebaiknya bagaimana? Orang tua memang biasa, elemen mereka udah banyak yang gross. Karena ditumpuk seumur hidup racunnya, ya. Jadi ya coba refine elemen ya. Sakit punggung itu biasa rasa sakit itu bisa diidentifikasi. Itu sakitnya itu panas atau dingin, atau seperti ditusuk-tusuk, atau seperti disayat-sayat dengan pisau, atau seperti diikat dengan dikencangkan dengan tali kulit lalu ditarik kencang, ya. Atau seperti dipukul-pukul, dihantam-hantam. Ya, itu atau seperti kesetrum atau kesemutan, ya, itu bisa beda. Itu menggambarkan elemen apa yang gross dominan, ya. Jadi itu refine 7 elemen. 7 latihan dasar, saya ketularan. Itu bukan latihan 7 elemen, bukan. 7 latihan dasar, ya. Refine 5 elemen. Yang perlu di refine hanya 5 elemen. Kalau bisa ya latih makan sekali duduk, banyakin samcan di siklus naik matahari, ya.
Untuk yang sakit-sakit, supaya lebih detail komunikasikan dengan caretaker kita ya, hubungi WhatsApp saya. Saya ketikkan lagi WhatsApp-nya 0813 8435 6085. Oke. Ya, silakan ya. Tolak angin saset apakah termasuk kategori bojana atau B saja? Tolak angin saset, setahu yang saya tahu, dia ada padi. Origia sativa kalau nggak salah bahasa Latinnya. Padi itu B saja. Bojana, makanan. Jadi ada peraturan tertentu yang memungkinkan bahwa itu bisa dimasukkan B saja karena lebih banyak B saja, tapi dan bojananya nggak terlalu terasa, nggak terlalu terbawi dan sebagainya. Tapi kayaknya kalau saya pribadi, secara pribadi amannya itu di siklus naik matahari. Oke, dan memang kayak yang tolak angin karena ada jahe yang sifatnya panas begitu, panas pedas, itu sebaiknya di siklus naik matahari. Jahe itu kalau di pagi hari itu bisa setara dengan ginseng Changpai. Changpai Rensen ya. Ginseng di Gunung Changpai. Tapi kalau dia di sore, di malam hari, konsumsi jahe itu bisa seperti arsenik, racun ya. Eva bilang, Tony, haha ada 2 orang yang terciduk panggil ko, jadi nampak jelas wak-wak. Ya jangan istilahnya yang usia lebih tinggi dari saya panggil ko, jangan. Saya bisa kualat, bisa jadi cepat tua, bisa lebih pendek umur, rezeki lebih berkurang. Ya. Tapi kalau yang lebih muda, bahkan lebih muda 1 detik, lahir 1 detik lebih telat dari kita, dia panggil kita ko atau ci atau apa. Ya tergantung ya, kalau cowok ya panggilnya ko, jangan panggil ci ya. Nah, itu dia bisa panjang umur. Rezeki lebih bagus, terhindar dari bencana ya, dan lebih sehat, lebih kuat, lebih terkenal dan sebagainya. Makanya panggil ko, panggil ci itu bagus sekali kalau usianya sesuai ya. Kalau enggak, panggil kata sahabat atau saudara, saudari, nah itu bagus ya. Hindari kata suka jika yang sebenarnya dimaksud sering. Betul. Hati-hati dengan kata selalu dan pasti. Itu banyak orang mengutuk dirinya dan orang lain dengan kata itu. Kamu ini ya selalu saja terlambat. Ini kutukan. Kalau karyawan Anda sering terlambat, Anda bilang dia selalu saja terlambat, wajar kalau dia makin sering terlambat. Dan akhirnya jadi selalu terlambat. Kalian ini ya bangunnya selalu siang-siang, repotin papa mama ya. Wajar kalau anak Anda jadi makin susah bangun pagi dan jadi selalu terlambat bangun pagi dan repotin Anda. Kamu ini ya selalu mengecewakan saya. Wajar kalau nanti dia makin mahir dan makin setia dalam mengecewakan Anda. Kutukan itu. Kata selalu dan pasti hati-hati. Sometimes. Jadi kayak you always disappoint me. Kamu selalu mengecewakan saya. Berbeda dengan sometimes you disappoint me. Kadang-kadang kamu mengecewakan saya. Beda banget. Oke? Nah, ya. Selalu, yang paling mematikan harus. Lalu kata suka, selalu, pasti, bisa dipakai kadang-kadang tapi cek. Kata pasti kalau salah pakai itu ngeblok, menutup sangat banyak pintu kemungkinan. Misalnya, kena corona pasti mati, mematikan ini. Ya, orang berbuat jahat pasti masuk neraka. Salah ini mematikan, berbahaya. Dia menutup kemungkinan untuk selamat. Jadi hati-hati dengan kata pasti. Kemungkinan. Jadi banyak pakai kalau kita nggak jelas, nggak pasti, mungkin, bisa saja. Oh bagus, hari ini lebih aktif ya. Biarlah makhluk refine terlindungi semangat dan energinya. Aku belum yakin kalau mulai sering lihat makhluk halus kelak. No worry, santai. Jangan takut lihat makhluk halus. Penguasaan akan mata. Jadi kalau mata udah dikuasai, Anda mau lihat bisa lihat, nggak mau lihat bisa nggak mau lihat. Gitu. Atau lihat lalu geser dia. Bisa. Makanya latih Dhammacakka. Tonton video perlindungan dari kuasa kegelapan sama Dhammacakka 7 lapis ya. Dari Mas Khairul, kok ibu saya sakit asam lambung sudah beberapa tahun. Sampai sekarang sering kambuh. Infonya kadang rasanya seperti ditusuk-tusuk. Elemen apa ya kok yang gross? Kalau ditusuk-tusuk itu angin. Ditusuk-tusuk, disayat-sayat, jarum, kesemutan, gatal, itu angin. Ya.
Nah, orang yang sering sakit lambung, panas atau sakit ma katanya, itu biasa bukan karena asam lambungnya terlalu kuat, tapi terlalu lemah. Maka tolong hindari minum air banyak-banyak. Oke? 7 latihan dasar dilatih. Lepas makan malam, hindari air banyak-banyak. Kalau Anda latih makan sekali duduk sehari, banyain samcan. Ya, banyain daging babi di siklus naik matahari. Itu daging babi, samcan itu obat ma yang sangat hebat. Makan sekali duduk, banyak member kita udah latih makan sekali duduk, apalagi puasa benar, yang penyakit ma-nya sembuh. Karena kenapa? Nggak cukup 100.000 kali kami bilang medis barat itu dungu, bodoh, idiot. Sakit ma aja mereka nggak bisa sembuhin. Itu mudah banget. Sakit ma yang udah 50 tahun, satu hari bisa sembuh dengan ilmu elemen. Gimana? Makan sekali duduk, samcan banyak-banyak di siklus naik matahari. Udah, bisa sembuh. Nggak pernah kambuh lagi. Ya kalau refine elemennya ya. Tapi kalau nanti dia bablasin, makan malam, banyak-banyak daging, susu, telur, banyak minum air, wajar kambuh lagi. Gitu. Nggak perlu obat. Lihatlah, ngobatin penyakit mah aja nggak becus. Kasih orang obat berapa banyak. Nggak bisa sembuh, seumur hidup minum obat. Bodoh kali. Ngurus mah aja nggak beres, jualan obat terus. Aduh, makanya kami tidak meletakkan medis barat lebih tinggi daripada debu yang ada di bawah sandal Indomaret kami. Bukan tanpa alasan, bukan karena benci mereka, tapi karena mereka memang sampah. Kalau mereka sekedar nggak berguna, kami nggak terlalu peduli. Tapi karena mereka mencelakakan, membodohi, memiskinkan masyarakat. Tapi keluarga saya selamat loh karena ditolong sama medis barat. Enggak, sakitnya itu sudah disebabkan oleh ajaran mereka yang sesat. Makan 4 sehat 5 sempurna, makan 3 kali sehari, minum air banyak-banyak. Itu sesatnya. Mereka merusak dan menghancurkan tatanan masyarakat. Ngerti enggak? Gitu. Nah, yang asam lambung, ada gangguan lambung, kontak di caretaker itu enggak mudah sekali. Siap, mantap kok. Saya telepon ibu saya. Ibu itu jangan pakai K, bukan ibu. Ibu, nggak ada K. Ya, kalau ada K jadi gross. Ya. Itu bagian dari penyembuhan loh. Ada banyak penyakit bisa disembuhkan hanya dengan memperbaiki ejaan. Ejaan yang maksudnya kalau typo beda cerita. Tapi yang ejaan yang digunakan. Cara menulis tangan juga bisa mengobati sangat banyak penyakit. Baik fisik maupun mental. Leo, saya latihan kurangi air. Susu dan jus itu termasuk tanda tanya? Susu, no worry. Susu itu makanan spesial. Panita bojana. Jadi kalau Anda minum susu, kalau di siklus naik matahari, aman. No worry. Dan bagusnya minum susu tapi ingat hangat ya. Susu perlu hangat. Ya. Dan itu diminum sebelum makan. Kalau diminum setelah makan mudah gangguan pencernaan. Karena tubuh belum kira-kira ya. Kalau diminum sebelum makan itu enak aja. Mau 1 liter, 1,5 liter, 2 liter terserah. Tapi jangan paksa, ingat, bertahap ya. Jus kami sangat gak sarankan. Karena kayak jus-jus buah gitu, itu dia sifatnya cenderung dingin. Dan gak baik tiap hari. Apalagi campur susu, mematikan ya. Susu jangan campur dengan banyak hal. Susu itu amannya sendirian ya. Jadi susu mematikan itu susu dengan buah, susu dengan soda, susu dengan madu, susu dengan teh, susu dengan kopi, susu dengan coklat. Susu dengan yang ada aspek asam, itu jangan. Jadi jus not recommended ya. Susu silakan, air tebu silakan. Nah, itu yang aman. Lemon, sari lemon, jeruk nipis silakan, tapi jangan terlalu banyak, agak dingin ya. Jus itu lebih repot sih. Selamat malam, mau tanya apakah butter sama dengan ghee? Enggak, beda. Ghee lebih baik lagi. Jadi susu, kalau bisa dibilang butter itu kayak ekstraknya susu, ghee itu ekstraknya butter. Jadi lebih wow lagi. Itu kalau nggak salah produk dari yang paling puncak dari seekor sapi. Ya, ghee bagus. Kalau Anda bisa makan ghee lebih bagus dari Anda makan butter. Tapi untuk pemula jangan langsung banyak-banyak, coba dulu ya. Kalau udah kelamaan nggak makan lemak sehat, empedu udah lemah, liver udah lemah, nanti kalau terlalu banyak bisa diare.
Itu nggak apa-apa, itu detox. Tapi ya biar lebih nyaman, nggak usah terlalu banyak dulu, dikit-dikit. Ghee itu sangat bagus. Itu vitamin otak, saraf ya. Istilahnya nutrisi untuk otak, saraf yang sangat dahsyat. Untuk jantung juga bagus sekali. Bersihkan pembuluh darah, kuatkan pembuluh darah ya. Jadi kalau konsumsi ghee itu bisa sangat panjang umur dan sehat. Ya, ghee bisa dikonsumsi 24 jam. Tapi disesuaikan lah, jangan jam 10 malam, jam 12 malam, jam 2 pagi gitu makan ghee gitu. Jam 10 sampai jam 2 bagusnya istirahat ya. Oh, udah jam 9. Tapi nggak apa-apa, kalau bahas dhamma memang kadang bisa bablas, nggak apa-apa, karena bahas dhamma itu refined element. Jadi waktu jam 10 sampai jam 2, jam 10 malam sampai jam 2 pagi itu penting untuk tidak lakukan yang grosskan elemen. Main game dan sebagainya juga ya, kerja, maksa gitu ya. Kalau yang refined element oke. Yogurt boleh nggak Leo? Yogurt itu nggak penting. Lama sekali, setahun sekali makan dikit oke. Istilahnya itu nggak penting, nggak perlu. Probiotik kita aja. Probiotik kita itu jauh powerful. Dia mau direbus, mau kena asam itu nggak mati, ya. Jadi yogurt nggak perlu dan itu nggak perlu beli lagi, itu enaknya, ya. Probiotik kita, Anda ada cuka apel. Kalaupun ya cuka apel lebih bagus. Kalau nggak ada cuka apel ya cuka biasa, ya. Udah bisa kembangkan sendiri, oke? Multifungsi lagi. Yogurt nggak penting. Tapi kadang-kadang lama-lama sekali saya ada beli. Kenapa? Iseng makan rasanya aja. Nggak penting itu. Itu kayak cheating aja itu. Nggak penting. Nggak bisa bilang cheating sih. Maksudnya kayak ya bandel lah, iseng-iseng. Yogurt nggak penting. Nggak penting. Membantu melancarkan BAB. Bodoh amat. Nggak perlu BAB dilancarkan. Untuk orang pada umumnya. Nggak perlu. Beresin aja pola hidupnya. Banyak makan butter, banyak makan samsan, banyak makan minyak-minyak sehat, minyak babi ya. Nah itu nanti BAB-nya bagus. BAB nggak usah tiap hari. Dan kami juga bisa kami bisa lupa kapan terakhir kami BAB. Dan banyak member begitu, tapi tubuh nggak bau yang gimana-gimana gitu loh. Nafas oke, tubuh enak, nyaman, nggak numpuk racun karena efektif efisien metabolismenya. Yang BAB tiap hari itu hanya orang sakit. Jadi nggak perlu, yogurt nggak perlu. Nggak penting. Seumur hidup nggak makan yogurt juga nggak apa-apa. Yang minum air banyak-banyak itu nanti BAB-nya banyak-banyak. Dan itu nggak bagus, itu lemah. Halo Eva. Ghee lebih refined dari butter, tapi aku belum ingat karena apa. Sepertinya pernah dijelaskan, ghee lebih lembut dari butter. Betul, ghee itu lebih tinggi daripada butter. Ci Ivana udah mulai upgrade makan ghee ya. Kau bisa tolong jelaskan tentang pernyataan kebenaran anak-anak di India? Maaf jika salah negara. Sebelum tes dan mereka lulus ujian tersebut. Iti piso bhagawa sama sambuddho. Ya, jadi misalnya kayak Bhagawa adalah seorang sama Sambuddha. Buddha Gautama adalah seorang sama Sambuddha. Buddha Gautama adalah yang tercerahkan sempurna. Dengan kekuatan pernyataan kebenaran ini, biarlah saya lulus ujian ini. Bisa lulus. Jadi gini, pernyataan kebenaran itu bukan mantra, tapi jauh lebih kuat. Dan dia cara kerjanya sangat scientific. Berdasar ilmu elemen, berdasar kekuatan alam. Jeda antara perintah, pernyataan, komen, dengan accomplishment, dengan pemenuhan, itu jarak atau gapnya ditentukan oleh banyak variabel. Tapi kalau karma baik seorang makin dahsyat, dia ini gapnya makin dekat. Jadi nanti elemen makin refine, begitu aspirasi tak terjadi. Bisa, ya. Jadi Anda ya tetap belajar dan apa ya. Tapi dengan Anda buat kayak gitu, itu bisa sangat membantu. Yogurt seingatku adalah hasil pembuatan dari campuran susu dan asam. Susu dan asam yang dicampur menghasilkan racun kuat. Enggak gitu. Nama kita nggak bisa bilang yogurt kita nggak bisa bilang beracun, tapi memang ada kandungan racun ya. Susu yang diasamkan beda sama susu yang dicampur sama asam beda ya. Jadi tidak baik konsumsi yogurt, tapi coba tunggu jawabannya ya, agak ragu. Yogurt itu nggak penting, kadang bisa masalah di pencernaan. Oh itu nanti BAB-nya lancar. Bukan, itu diare minor. Sama LOC. LOC apa? LOC apa Eva? Leo mohon tanya bagaimana penyakit hepatitis B dapat diatasi dengan ilmu elemen? Simple, puasa benar, makan sekali duduk, banyakin samcan, minyak babi.
Hepatitis B beres dengan sangat mudah. Salah satu tabib kita tapi udah mundur ya. Ya bagus, kami izinkan kok yang mau gugur untuk gugur ya kan seleksi. Jadi ada satu tabib yang udah gugur oleh seleksi, dia handle satu suster yang penyakit hepatitis. Kalau nggak salah dia puasa benar hanya 2 kali, kali pertama 3 hari, kali kedua hanya 2 hari, dan dites lagi kalau nggak salah virus hepatitisnya udah bersih. Gitu. Tapi ingat, tidak perlu tes orang barat, medis barat, nggak perlu, nggak penting. Tapi Anda perlu ngecek, perlu dengarkan kondisi tubuh. Oke? Hepatitis mudah. Hubungi caretaker ya untuk lebih detail. Itu perlu pengamatan observasi dari caretaker, perlu bimbingan. Ada yang coba kasih instruksi untuk lakukan puasa benar ke orang yang kena corona dan itu instruksinya salah banget. Puasa benar itu tidak makan, tidak minum, tidak mandi. Tapi masa dia bilang kalau haus bisa minum? Bodoh amat. Itu kalau mati itu salah kebodohannya, bukan ilmu elemen. Makanya tolong hubungi caretaker. Caretaker itu ada pelatihannya, bukan asal-asalan ya. Kami nggak menjamin caretaker pasti benar ya. Kadang juga kami masih edit juga caretaker yang error ya. Tapi kita ada di grup gitu, ngerti nggak? Tapi kayak caretaker yang udah kami jadiin caretaker itu rata-rata sangat tahan banting. Kalau kami perbaiki walaupun keras ya mereka bisa ini. Bukan keras lah, tegas lah ya. Mereka oke aja, bisa ngerti. Kau katanya kan pisang baik nutrisinya. Jika pisang dan susu tidak sebaiknya dimakan bersamaan, baiknya saat makan pisang di hari itu sama sekali hindari susu ya kah? Iya, mohon penerangannya ya kok. Gini, pisang saya nggak bilang bagus nutrisinya di aspek sangat bagus, tidak. Susu tetap lebih baik. Tapi kalau misalnya sebulan makan pisang 3 batang atau 7 batang ya silakan ya. Dan pisang yang bagus itu yang kuning, sejengkalan, yang seukuran kurang lebih sejengkalan, nggak perlu diukur, tapi maksudnya yang besar, bukan pisang yang kecil. Lalu dia pisang yang mulus, bukan yang bersegi. Jadi pisang Ambon kurangi, jangan. Yang kulitnya bersegi, jangan ya. Hindari terlalu banyak. Yang mulus, bulat. Kemudian dia kalau bisa kuning yang berbintik, bukan udah busuk hitam, bukan. Banyak bintik hitam. Atau bintik coklat tua, itu bagus. Pisang barangan itu bagus banget. Ya, kami yang kami makan itu pisang barangan. Bandung ada nggak ya pisang barangan ya? Saya tanya ke Anton nggak tahu. Pisang barangan bagus. Jadi gini, Anda bisa latih, misalnya 1 bulan, itu kan puasa benar 3 hari 2 kali. Di bulan baru dan bulan purnama. Bulan baru hari H H-1 H+1. Bulan purnama hari H H-1 H+1. Puasa benar itu bagus. Dan di 1 bulan itu kalau 1 hari hanya makan buah aja juga bagus kok. Bisa. Tapi buahnya dikukusin dulu semua. Atau dilayuin pakai air panas. Bagusnya kukus sih. Masukin magic jar, rice cooker bisa. Rice cooker itu oke. Microwave no. Ya, microwave itu beracun, ya. Buang deh. Itu mau danain boleh sih, danain ke Sangga kemana ya. Karena siapa tahu bisa dibongkar lalu alat-alat bagian-bagiannya dipakai untuk hal lain gitu. Itu jangan anggap remeh apapun yang bisa didanain ya. Kami akhir-akhir ini metik rumput lalu kayak diusahakan ditata lalu danain ke Buddha, ke Mama lalu ke Buddha ya. Lalu kayak cabe-cabe gitu misalnya biasa ada cabe yang dibungkus, sambal yang dibungkus ya. Biasanya kan kita buang tuh. Nah, itu bagus sekali kalau didanain juga. Sambal itu refine api angin dahsyat ya. Jam 10 sampai jam 1 biasanya saya nonton video hadiah cara Leo. Oke, silakan. Yang penting gini, jangan maksa. Kalau dia udah capek istirahat ya. Tapi kalau Anda lakukan hal yang refine elemen itu oke, saya nggak bisa protes. Ya. Ya maksudnya jangan terlalu capek ya maksa. Ya. Iya kok kalau dengerin Dhamma lagi puasa benar membantu sekali. Benar, nanti Anda bisa lihat. Nah tuh coba lihat. Udah praktek makanya tahu. Kalau Anda lakukan yang gross kan elemen, nyanyi, nari, nonton video yang nggak bener gitu, yang nggak bagus, film, drakor ya, itu makin capek, kuras energi. Tapi kalau Anda dengar pembahasan Dhamma, nggak tahu gimana energinya oke aja, gitu. Jadi yang penting tuh bukan makan atau tidurnya, nutrisi oke nggak, energi oke nggak.
Oh bagus loh hari ini. Oh, aktif sekali bertanyanya ya. Bagus bagus kalau kayak gini terus mah tiap hari. Jangan janji, gak janji. Sering-sering live juga mungkin oke. Saya nggak berani janji karena kadang ada kegiatan, ada kondisi ya. Tadi bablas gitu. Tapi kami rencananya kalau everything is quite okay mungkin ya jam 6 relatif lah tiap hari atau apa. Kita lihat ya, lihat aja pengumumannya ya. Kalau bisa hubungi caretaker untuk dapatin broadcast. Nanti kita coba lihat kalau memungkinkan kita buat sistem broadcast yang untuk pemberitahuan kalau ada live ya. Kita akan postkan juga tentang yang poster itu di IG ya. Tapi saya mau tanya karena agak gaptek. Lebih bagus live-nya itu di Instagram atau Facebook ya? Facebook kalau nggak salah videonya tetap bertahan loh di sana. Dan kayaknya cukup lama. Kalau IG kayaknya hilang ya. Tolong konfirmasinya ya. Kalau di Facebook dia bisa bertahan, lebih bagus mungkin pakai Facebook aja. Halo Apriyadi, ini adik saya yang sangat baik di Pontianak, Apriyadi. Ini orang yang elemen airnya sangat baik, lumayan baik lah ya, refine ya. Apriyadi ini anak yang sangat baik, dia adik yang sangat baik. Dia sudah menolong sangat banyak orang untuk ke jalan yang benar ya. Dia mengubah hidup banyak orang. Kalau Anda mau melihat seorang yang jauh dari kemarahan, kalau Anda mau lihat orang yang jauh dari kebencian, Apriyadi. Ya, dia ada buka toko handphone di Pontianak, Jalan Putri Daranante. Anda bisa lihat ketemu orangnya ya, lihat. Bahkan Anda lihat gaya dia bicara, gaya dia bergerak itu udah meneduhkan sekali. Apriyadi itu satu berkah yang sangat dahsyat di antara begitu banyak berkah dalam kehidupan saya. Kristanto ini masternya breakdance. Dulu kalau nggak salah Kristanto itu salah satu yang ngajarin kita breakdance. K-pop Korea gitu. Thank you Leo. Ya, sama-sama. Saya sangat nggak penting ini. Bener tuh, saya bangun tidur pagi-pagi minum yogurt auto diare. Lihat, ilmu elemen. Gitu. Bukan karena kami benci perusahaan yogurt, bukan, tolonglah. Dewasa. Jangan terlalu childish gitu. Kami bilang sesuatu dungu, bodoh, idiot, itu karena memang nggak bagus. Leo kalau tidak salah dalam latihan atas sila susu tidak diperbolehkan. Apa butter yang termasuk susu? Turunan susu diperbolehkan. Jadi gini, susu itu termasuk bojana atau makanan. Dalam atas sila 8 sila, tapi kami sarankan 9 sila, nawasila. Ya, sila ke-9 itu latih meta. Walaupun sebentar, ya biarlah semua makhluk hidup berbahagia. Nah itu jadi 9 sila, kekuatannya dahsyat sekali. Anda coba WhatsApp saya atau tanya ke caretaker 9 sila itu apa aja, itu bagus sekali. Kalau Anda udah biasa latih 8 sila, karma baiknya udah luar biasa dahsyat. Nggak kebayang, Anda seumur hidup, Anda hanya latih setengah hari 8 sila, itu udah bisa lindungi seumur hidup. Apalagi kalau lebih, apalagi 9 sila. Ya 9 sila sangat dahsyat, oke? Susu itu bojana, wikala bojana weramani. Saya menghindari makan makanan di waktu yang salah. Waktu yang salah itu apa? Di luar siklus naik matahari, makan bojana. Susu itu bojana. Butter itu kayak lemaknya susu gitu loh. Itu oke. Lemak atau minyak itu masuk B saja. Tapi nggak semua lemak ya. Kalau lemak babi nggak bisa. Tapi minyak babi bisa. Oke. Jadi lihat logikanya gini, susu itu bojana, ekstrak atau sari dari susunya, istilahnya butter bisa, ekstrak dari butter ghee bisa, 24 jam. Ini B saja, bojana B saja, bojana makanan, hanya siklus naik matahari, karena elemen tanahnya lebih gross, jadi perlu api yang kuat. B saja itu tanahnya lebih refine, maka api nggak terlalu kuat juga masih oke, nggak jadi racun. Daging babi itu masuk bojana. Minyak babi masuk B saja. Daging ikan masuk bojana. Minyak ikan masuk B saja. Minyak ikan bisa 24 jam, tapi tolong soft gelnya jangan dimakan. Oke? Minyak babi langsung minum oke, tapi jangan ada partikel-partikel babinya ya. Gitu. Kelapa itu bojana.
minyak kelapa itu biasa aja. Oke, ngerti ya? Gitu. Tapi keju nggak bisa ya. Keju itu bojana makanan. Sejauh yang saya tahu. Yogurt juga bojana makanan. Yang di atasnya law of attraction, law of confirmation kalau nggak salah singkatannya. Oh, law of conditioning ada 3, LOE, LOM, LOC. Law of attraction ini yang umum dikenal, itu paling rendah. Yang lebih sedikit dikenal itu law of manifestation, hukum pewujudan. Itu lebih tinggi dan lebih sedikit yang tahu. Dan yang paling tinggi itu law of conditioning, hukum pengondisian. Nah, itu paling tinggi. Itu penjabarannya agak panjang. Baca di ilmu elemen seni nonton di video ilmu elemen seni kekayaan. Ya, sorry kadang kami pilih-pilih pertanyaan karena tergantung level energi kami dan kekuatan karma yang nanya. Kalau Anda belum bisa dapat jawabannya karena biasa karma baiknya ada yang belum nge-match atau kondisinya kurang nge-match dengan kondisi kami, ya. Tapi bukan berarti semuanya karena karma baik Anda belum cukup, bukan. Lanjut refine elemen, nanti jawaban bisa pasti akan diperoleh kalau memang diperlukan. No worry, nggak mesti lewat kami, ya. Gula putih apakah aman dikonsumsi rutin setiap hari? Saya konsumsi minimal 3 sendok makan gula putih cair setiap hari bersama air lemon. Sebaiknya hindari gula putih. Karena mereka ada proses tertentu. Kalau gula tebu yang kayak masih agak kuning-kuning yang tradisional begitu buatnya, oke. Masih mending, ya, tapi gula merah lebih oke sih. Atau madu aja, madu lemon coba. Oke? Gula putih hindari terlalu banyak, walaupun kadang saya bandel juga ya. Tapi sekarang saya agak menghindari karena api jadi gross ya. Kalau gula yang manis-manis terlalu banyak itu tanah sama air mudah gross. Kalau tanah gross, api mudah gross. Oke? Manis itu tanah air. Sehari sebelum udah. Mungkin pertanyaan tolong di stop dulu. Jangan ditulis di komen lagi. Takutnya dia udah mau stop. Ya. Jadi tunggu. Mungkin kalau kita live lagi habis ini. Mungkin bisa tulis di sana. Sehari sebelum lihat IG Live ada acara yang kemarin, saya mimpi kayak ikut kelas koleo, padahal saya nggak pernah kepikiran. Berasa mimpi langsung jadi kenyataan. Terima kasih buat segala pengetahuan yang diajarkan. Ini Werci yang Lampung, ya. Biasa gitu kok. Itu artinya Anda masuk dalam sistem jaringan broadcast. Ya, memang ada seni broadcast lewat pikiran bisa lewat mimpi, lewat apa ya, kayak telepati gitu. No worry karena Anda memang lembut hatinya Werci, ya. No worry. Titip salam untuk temanmu itu. Semoga dia sudah semakin lembut dan semakin refine ya. Pertama ya gross banget. Asewi Tabo. Tapi pelan-pelan waktu ketemu lagi udah jauh refine. Semoga dia udah semakin melembut ya. Rudy Santosa siapa ya? Kayaknya kenal tapi kayaknya enggak. Kok kalau mau minum kopi atau teh sebaiknya kapan? Kopi teh itu siklus naik matahari. Tapi jauhkan dari makanan. Jadi gimana kalau makan sekali duduk sebaiknya nggak minum. Atau gini, kalau Anda memang mau teh dengan kopi, mau dapat manfaatnya karena mereka obat, itu gini, setiap hari atau lama-lama sekali bisa konsumsi kayak bubuk kopi seujung kuku. Kayak kalau ada sendok teh kayak di ujungnya, bubuk kopi atau daun teh seukuran begitu, campurkan ke, enggak kopi boleh, campurkan ke makanan. Tapi teh jangan campur ke makanan. Teh jangan campur makanan. Teh kalau campur makanan bisa sangat ganggu pencernaan. Ya, itu kayak Anda kalau orang memakan banyak-banyak lalu minum teh, itu kayak dia ngeflash buang makanan nutrisi-nutrisi berharga yang udah dia makan. Nah, sisa 20-an detik lagi. Ini pertanyaan yang belum tolong. Apakah vegetarian boleh coba puasa benar? Dure wasanto mapunara agamintu. Tinggallah jauh, jangan pernah kembali lagi. Orang yang vegetarian ya, pergi jauh, jangan kontak dengan kami. Itu cari mati itu. Yang vegetarian mau makan sekali duduk, apalagi puasa benar. IG bisa tahan 24 jam kok, kalau FB nggak tahu. Malam bro, ya Kristanto. FB bisa tersimpan lama videonya. Oke. Sudah ended 50-an viewers ya. Cukup stabil tadi juga 50-an viewers. Kita lanjutkan. Tadi komen-komen yang belum terbahas, kalau bisa tolong diketikkan ya.
Diketikkan ulang. Mungkin kalau bisa ada yang lihat di story-nya. Kalau bisa mungkin ada lihat yang bisa ada yang lihat story sebelumnya. Komen yang tadi belum sempat saya baca, kalau bisa tolong diketikkan ulang ya. Nama kalau boleh, tolong, maaf repotin. Ya. Halo. Oke. Kemungkinan kalau Facebook videonya bisa tahan lama, kemungkinan kita akan pakai Facebook Live aja deh ya. Kita akan coba. Mungkin. Tapi mungkin besok ya. Nanti kita coba lihat gimana. Kita diskusikan dulu. Cara membedakan bojana dan besaja bagaimana ya kok? Kemampuan membedakan itu sangat bermanfaat. Mohon penerangannya, Namo Buddhaya. Bojana itu makanan, besaja itu obat ya. Jadi kada itu berdasar struktur. Halo Wesley, halo Kristanto. Ini sahabat baik yang sudah sangat lama. Mereka itu manusia-manusia yang baik. Kristanto itu dia integritasnya jauh oke. Lumayan oke lah banding banyak orang ya. Setia kawannya hebat. Kristanto ya. Wesley juga. Nah, kemudian bojana besaja itu biasa di elemen tanahnya ya. Tapi kadang ada yang udah fix kayak nasi itu bojana ya. Daging babi itu bojana. Gula, garam itu besaja ya. Tapi di tempat-tempat tertentu itu bisa enggak, bisa tergantung kondisi. Misalnya kalau di satu tempat pada umumnya teh itu termasuk besaja. Tapi kalau di Myanmar ada satu macam yang juga teh itu termasuk bojana. Karena mereka makan seperti makanan ya. Aku tidak temukan Aigili live sebelumnya di story HD caraku. Cara lihatnya gimana ya yang video sebelumnya? Komen-komen sebelumnya kalau yang belum ditanggapi bisa diketikkan silakan ya. Ada pertanyaan silakan. Kristanto, mantap, iyalah. Halo Pak Kristanto. Oke, kami bacakan lagi dari yang video HD cara komen di mudahnya penyembuhan corona video itu. Di waktu timestamp 02.22.08 artinya jam kedua menit ke-22 detik ke-8. Cara gosok gigi dan manfaat air liur berdasarkan ilmu elemen. Cara gosok giginya belum ya. Penggunaan cairan kumur-kumur yang biasanya warna biru atau hijau memang nggak baik. Ini Ririn Suryani. Bisa memicu kerusakan gigi dan gigi cepat bolong. Kita nggak sebut merek. Misalnya Listerine, nah gitu ya. Itu untuk cuci kaki kadang-kadang oke. Kadang-kadang. Saya punya murid umur 6 tahun yang mamanya selalu kasih cairan kumur-kumur tersebut setelah gosok gigi. Cairan yang biru gitu-gituan ya. Kemungkinan merek Listerine. Hampir semua gigi anaknya bolong dan perlu ditambal. Halo, dengarkan. Mamanya cerita kebiasaan keluarga yang suka pakai cairan kumur-kumur tersebut ke dokter gigi. Dokter giginya melarang kumur-kumur pakai cairan itu. Bahkan antara para medis barat yang dungu aja itu udah bisa dibilang nggak bagus ya, apalagi kalau asal praktek. Penyebab gigi anaknya bolong meskipun rutin sikat gigi dengan bersih karena penggunaan cairan tersebut. Itu salah satu. Karena flora mulutnya jadi kacau ya. Jadi jangan pakai konsep bunuh. Disinfektan yang nyemprot ke masyarakat, ke alam itu dungu banget. Itu nggak kebayang lagi dungunya ya. Lalu kalau Anda banyak makan gula, makan yang manis-manis, lalu Anda rajin gosok gigi tetap rusak, nggak heran. Kenapa? Karena gigi itu dia elemen tanah. Kalau apinya gross, itu giginya mudah kebakar habis. Istilah elemennya begitu ya. Jadi kalau makan yang tanah dengan air manis, itu elemen tanah air dominan ya. Jadi kalau banyak makan gula yang manis-manis begitu, nanti elemen tanahnya bisa gross, lalu apinya gross. Makanya giginya rusak walaupun rajin gosok gigi. Kenapa? Karena darahnya panas. Jadi giginya dikikis dari dalam. Gitu ya. Vegetarian bagus nggak kok? Ini nggak tahu orang baru atau apa ya. Vegetarian, kalau ketemu makhluk yang vegetarian itu kayak udah nyaris 99% itu asewi tabu. Hanya kalau dia punya bawaan kebajikan sangat dahsyat, elemen sangat refine, baru kami tanggapi mereka. Most of the time vegetarian, asewi tabo.
Tidak layak asosiasi. Dure wasanto wasantu mabunara gamintu. Tinggallah jauh, janganlah pernah kembali lagi. Itu makhluk untuk yang vegetarian. Saking menjijikkannya, saking grossnya, saking parahnya, saking buruknya itu. Itu konsep dungu, idiot, bodoh. Ya, 100.000, 100.000. 1 triliun kali lipat. Itu parah sekali, ya. Nama tuliskan itu, vegetarian kenapa nggak bagus, ya. Nutrisi udah pasti jelek. Jadi kita ada grup caretaker, ada banyak tabib dan apa mereka bisa tahu. Orang yang vegetarian itu, bahkan tabib Cina aja tahu. Itu kurang nutrisi dan sebagainya. Nggak bagus. Dan dia bukan cuma kurang nutrisi. Dia aspek pikirannya jadi jelek banget. Aspek elemen materi, elemen mentalitas jadi parah sekali vegetarian. Apalagi vegan mematikan, jauh lebih parah, ya. Saya biasa sebelum tidur sempatkan dengerin videomu. Kebawa mimpi kita ngobrol santai tapi lupa bahas apa. Nggak apa-apa. Itu bagus karena nanti di subsadarnya jalan terus. Memang kami biasa bahas. Kalau Anda nonton video kami Anda nggak ngerti nggak apa-apa. Izinkan terdengar. Karena seringkali kami nggak bahas dengan orangnya. Kami bahas dengan subsadarnya. Ya nggak apa-apa. No worry. Jadi biasa yang kayak gitu yang mimpi bahas sesuatu dengan kami lalu tapi nggak ingat apa. No worry, tapi bisa lihat kehidupan berubah, sifat berubah, kesehatan berubah, yang begitu. Jadi biarin aja. Just enjoy the atmosphere. Kayak waktu kita ngomong gini, kalau udah agak lama ditanya, tadi bahas apa sih? Bisa lupa total kan? Nah, nggak apa-apa, tapi hidup berubah. Transformative knowledge. Karena kalau nanti refine elemen itu bisa ada seni broadcast, ya. Jaringan broadcast. Jadi kita bisa tolong sangat banyak makhluk tanpa mereka tahu atau tanpa kita sadari, bisa. Ya, apakah ada perbedaan berdana makanan emas dan permata? Tentu ada, ya. Tentu ada. Berdana apapun ada bedanya, tapi ada persamaannya. Sama-sama refine tanah, tapi tentu refinement tanah dari dana makanan, dana emas dan permata ya beda level. Ya, nah kami ada lagi mau kumpulin dana untuk dana emas dan berlian, tapi ini memang jangka panjang karena kami mau dananya kalau bisa agak banyak sekalian. Waktu itu kami kumpulin hanya berapa minggu atau berapa bulan, bisa dana sekitar kalau nggak salah 0,5 karat berlian yang kualitas paling bagus tertinggi. Kualitasnya tertinggi yang bisa didapat di umum. Kalau nggak salah ya. Yang GIA, kualitas paling bagus lah kalau nggak salah IF berarti sama internally flawless. Kemudian 0,5 karat, kemudian warna paling bersih, paling putih. Lalu apa lagi ya? Excellent. Bukan, 3 excellent cut. Jadi potongannya terbaik. Halo Apriyadi, itu adik yang sangat baik ya, sangat baik. Nah, excellent cut. Jadi kayak itu, wow, berlian yang sangat wow. Kalau nggak salah itu bisa sekitar 50 atau 70 juta. Kayaknya bisa 50-an juta. Tapi kita bisa dapat 30-an juta. Karena ya dari teman juga lah. Temannya teman. Nah, ya. Jadi kita rencana, betapa indahnya kalau bisa dana lebih besar lagi gitu. Maka kita buka untuk dana emas dan berlian jangka waktu lebih panjang ya. Bisa hubungi WhatsApp ke kami untuk nanya. Karena kode sangat penting ya. Jangan asal kirim dana, kami takut sekali terima dana yang nggak jelas. Jadi dananya perlu jelas. 0813 8435 6085. Kang pot itsa pot sisa ngolah kang pot ngo. Nah, bahasa Teochew itu ya. Dana emas permata itu luar biasa bagus bagi yang ingin umur panjang, ingin cantik, ingin dicintai ya. Jadi kali ini kami kemarin hanya dana berliannya terutama. Kami rencananya mau dana emas dengan permata. Nah, emas itu nanti kodenya 008, berlian itu 009. Kode transfernya ya, jangan nggak pakai kode, perlu kode atau berita dana emas atau dana berlian ya. Itu rencananya kami danain ke Buddha, tapi belum fix sekali di mana danainnya. Kemungkinan sih di Cetia Dhammacakka ya. Kemungkinan, nggak janji, kita lihat kondisi. Jadi kalau nanti akan dana biasanya kami umumkan di grup WhatsApp terutama ya. Apakah mungkin meditasi sambil chanting? Mungkin bisa.
Lah gimana untuk meditasi? Untuk pemula meditasi banyak sekali sambil chanting kok. Misalnya meta. Awerohomi. 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 Itu kamathana namanya. Atau misalnya 32 bagian tubuh. Awalnya latihnya chanting kok. Kesa loma naka danta tajo danta naka loma kesa loma naka danta tajo danta naka loma kesa. Sekali lagi. Kesa loma naka danta tajo danta naka loma kesa. Ya. Ini semua dahsyat powernya, kama baiknya dahsyat sekali. Misalnya kayak burung kakak tua yang diajarin sama bikuni Sri Lanka saat itu. Ya dulu ya, bukan sekarang. Sekarang nggak ada bikuni. Sejauh yang saya tahu sekarang nggak ada bikuni yang sah. Kecuali ada biku yang karena kekuatan kama dia berubah jenis kelaminnya. Itu bisa tanpa operasi ya. Jadi secara alami dia berubah. Nah, itu bikuni yang sah. Bisa. Sejauh yang kami tahu secara yang penahbisan tidak ada bikuni yang sah saat ini. Jadi dia diajarin meditasi itu kamathana, asubha kamathana itu ati, meditasi tengkorak ya, tulang. Ati, gitu meditasinya ya. Ya, kata dokter gigiku, mulut butuh keseimbangan bakteri dan jamur. Kalau obat kumur hanya bunuh bakteri sehingga jamurnya merajalela. Jadi ada resiko untuk mulut katanya, tapi tak tahu penjelasannya. Enggak. Jangan dengerin error. Salah. Obat kumur juga bisa bunuh jamur, bukan hanya bakteri. Oke? Jadi jangan sembarangan dengarkan. Karena jamur itu banyak tipe. Dan medis barat yang dungu tapi sok tahu itu suka overgeneralize karena mereka buta, ya. Terima kasih kok atas masukannya. Ya, sama-sama. Saya sudah potong rambut jadi botak. Oh ya, tolong kirimkan WhatsApp-nya ke kami foto sebelum dan setelahnya ya. Bagi pria dan wanita, bisa botak, bisa gundul itu bagus sekali. Sangat bagus. Kalau nggak bisa ya pendekkan lah. Misalnya rambut cuma sejengkal panjangnya maksimum ya. Itu bagus sekali ya. Ini rambut kami udah kepanjangan. Kami mau gunting tapi katanya nggak ada salon yang buka gitu. Atau salon nggak buka ya. Jadi kenapa kami nggak botak? Kalau botak itu bagus. Jadi gini, bahkan di penampilan kami yang sekarang, pembawaan diri yang sekarang udah banyak yang kira kami itu biku. Bukan. Apalagi kalau kami botak gitu. Jadi itu salah satu alasan praktisnya ya. Tapi sebisanya kalau bisa botak itu bagus sekali. Rezeki apa semua secara bertahap setelah proses detox yang mungkin diperlukan itu bisa berubah sangat signifikan ya. Karisma, wibawa semua bagus. Bisa sangat bagus. Kalau orang-orang dekat protes dan apa biarlah, biasalah cuap-cuap enggak jelas itu. Kalau saya kumur-kumur VCO sebelum tidur, pagi-pagi ketika bangun tidur, riak dengan mudah dikeluarin. Ya, VCO sangat bagus ya, terutama pagi hari. Oke? Jadi gini, bangun tidur jangan buru-buru. Bangun tidur, telan dulu semua air liur yang ada. Kumur-kumur air liur yang ada telan. Bukan minum air. Jangan minum air, bangun pagi jangan minum air ya. Minum air itu di siklus naik rembulan. Siklus turun matahari. Jangan di siklus naik matahari. Jangan dari pagi ke siang. Jadi kumur-kumur itu pakai VCO oke, dan itu muntahin. Tapi sebelum itu air liur yang ada di mulut waktu pagi hari semuanya ditelan dulu. Itu mengandung nutrisi yang sangat dahsyat. Ya, bisa buat panjang umur, awet muda, penyembuhan luka bagus, tumbuhkan organ dalam dengan baik, regenerasi organ bagus. Ya, itu bagus. Jangan dirusak dengan odol dan sebagainya, jangan. Lalu habis itu baru VCO misalnya 1 sendok makan, lalu kumur-kumur. Itu bagus sekali. Kumur-kumur agak lama, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, putar-putar. Terus itu bagus sekali. Itu akan menyehatkan struktur otot wajah dan sebagainya juga. Kenapa? Karena itu bisa dicerna, diserap lewat kulit. Ya, seluruh tubuh itu bisa mencerna. Makanan bernutrisi itu dominan elemen tanah, nyaris semua sayur rendah dalam elemen tanah, sehingga tidak ada nutrisi untuk tubuh. Salah nak, bukan tidak ada nutrisi, tidak banyak nutrisi untuk tubuh.
Oleh sebab itu gaya hidup vegetarian kekurangan nutrisi. Pasti dan sangat pasti. Mustahil tidak. Yang bilang, oh enggak berdasar penelitian. Go away, Asewi Tabo. Blok, pintu ketutup. Ingat ya, kami nggak niat menolong semua makhluk seketika dan sekarang. Enggak. Kami hanya menolong makhluk yang mudah ditolong. Kami hanya menolong makhluk yang nyaman ditolong. Oke? Dan semua makhluk apakah semua makhluk akan kita tolong? Ya. Sekarang? Tidak. Gila itu, mustahil. Bertahap. Prioritasnya yang mudah dan nyaman ditolong. Nanti kalau kamu udah mati nolongnya gimana? Oh, itu pakai kekuatan alam, bukan pakai kekuatan saya. Ho. Makanya aspirasi agung sekali sehari minimal, itu udah bagus. Seumur hidup sekali pun udah dahsyat. Aspirasi agung. Ya. Tidak hanya sangat jarang, tapi terbilang langka. Tapi tetap sangat jarang keperluan makan buah dan sayur tersebut. Buah dan sayur itu sangat langka, bisa dimakan kadang-kadang. Makanya kimchi aja udah kemajuan sangat dahsyat. Kimchi kenapa diizinkan? Karena dia difermentasi lama. Nah itu. Dan kalau bisa semua makanan sebelum Anda makan semprot probiotik. Kalau bisa buat kimchi sendiri. Coba lihat kandungan kimchi yang ada di video yang sebelumnya kami tampilkan. Dia ada kayak sawi putih, banyak sawi, loba sedikit aja. Sedikit wortel oke, lalu kayak cabe ya, cabe penting. Kemudian ada kecap ikan lah, apa gitu. Tapi MSG jangan, micin jangan ya. Kemudian teteskan probiotik sangat penting ya. Tolong kalau ada yang bisa buat kimchi atau mau produksi kimchi silakan ya, infokan kita. Kontak kita di Bandung. Nanti kita siapa tahu kalau Anda mau bisniskan itu tunggu. Itu ada daging enggak ya? Kalau ada daging nggak bisa. Kecap ikan tuh apa? Nggak jadi deh, cancel ya. Maaf, saya ragu. Kalau ada daging nggak bisa. Jadi begitulah. Tapi ada produksi kimchi info kan? Ya? Produksinya pakai probiotik kita ya. Bahaya yang cukup jelas dari sayur dan buah itu diakibatkan oleh api dingin dominan. Api dingin dominan mengganggu proses pembakaran tanah, nutrisi yang diperlukan. Nah, nama Pranagiri ini salah satu tabib ya, atau perawat kita. Saya lupa. Dia ada di grup kita ya, dan pembahasannya cukup oke. Tapi perlu humble ya. Apakah bisa jika suatu saat kami ke Bandung dan menjalani aktivitas bersama atau sejenis retret? Ada yang namanya ERC, Element Refinement Camp. Di ERC, Element Refinement Center. Kita di Bandung ya. Welcome Wesley, welcome. Untuk Anda oke, bisa ya. Nanti kita lihat kondisinya, kontak aja di WhatsApp, hubungi caretaker ya. Tanya, kalau ada camp kapan? Caretaker tolong kalau ada yang mau diinformasikan tentang camp, bisa di-keep di data tertentu ya. Temanku yang melatih diri sesuai ilmu elemen, dia bilang sebelum kenal ilmu elemen, setiap kali makan buah terasa kembung, banyak gas di perutnya. Ya, begitulah. Baik, thank you ralat pengetahuannya. Lihat itu. Caretaker, tabib, perawat kita itu di grup yang qualified, yang lolos seleksi itu begitu, bagus kualitasnya. Saya ngomongnya nggak perlu basa-basi, manis-manis gimana. Mereka bisa ngerti tujuannya apa untuk hemat energi saya juga. Makanya saya sangat berterima kasih untuk para caretaker, tabib, dan para perawat. Hari ini kayaknya ada 3 yang gugur ya. Gugur seleksi dan itu bagus, nggak apa-apa. Maaf atas emotikon tangan di atas terpencet, nggak apa-apa itu, no worry. Temennya Yeyen ada yang bikin kimchi homemade Leo. Ada, tadi udah kirim dan udah habis saya makan dan persembahan. Tapi harganya mahal ya. Kalau nggak salah itu setengah kilo 60-an ribu. Sedangkan yang saya tunjukin yang charada itu setengah kilonya 44 ribuan. Beda jauh. Jadi itu kalau 1 kilo 80-an ribu, itu 1 kilo 120-an. Kandungannya belum tahu sih, yang charada saya belum tes. Nantilah lihat gimana ya. Harga penting. Kualitas penting, harga penting. Halo, Aris Setiawati, manajer saya ya, itu sangat baik. Yang IG-nya Hafira Ariana. Oh, halo. Kalau mau lihat manusia yang sangat berbakat untuk Kumari Wija, untuk bisa usia tua tapi penampilan 16 tahun, itu lihat Aris Setiawati. Bukan tanpa alasan dia jadi manajer kami, karena memang wow, di antara semua wanita yang di sekeliling kami, dia elemen api air.
dan wanita yang sangat dahsyat. Masih belajar sebagai tabib. Oh ya betul tabib ya. Siap kok masih perlu tebas dan lampaui keangkuhan halus yang sering muncul. Ya lanjutkan nak. Nah ini caretaker tapi perawat kami itu mentalnya yang gini-gini. Mental perlu bagus. Nggak bisa mental agar-agar. Nggak bisa ya. Mental tahu, mental tempe nggak bisa. Oke, kami lanjut di sini. Kalau nggak ada komen, ada pertanyaan silakan ya. Video yang pelampauan kantuk saat meditasi itu ada Ko Albert yang kasih komen kayak bagaimana mengatasi kantuk saat meditasi itu di timestamp-nya ada ya. Para sahabat kalau berbelas kasih ya, Anda bisa waktu sambil nonton lihat materinya apa yang dibahas, Anda tuliskan timestamp-nya pakai titik 2 itu sangat membantu bagi yang lain yang mau menonton ya. Nah, kemudian di video melampaui jerat pertempuran. Ada yang nulis komen, aku beberapa hari ini nonton yang vlog wanita Cina itu, Li Ziqi nama akunnya, bagus soalnya. Tapi dalam hati nanya kalau nonton video ini bisa groskan elemen gak ya? Ternyata di video ini sudah dijawab oleh Koleo, thank you. Jadi ada bagian aspek tertentu yang bisa oke. Misalnya kalau nggak salah saya pernah lihat yang dia dari biji kapas, dari benih kapas ya. Dia tanam kapas lalu dia ambil kapas lalu dia buat jadi selimut gitu. Itu oke. Itu bisa menambah pengetahuan, itu bagus. Dan juga kayak cara memasak daging babi dan sebagainya bagus. Tapi yang pecahin telur tidak. Oke, yang membunuh tidak. Dia ada membunuh, dia banyak membunuh. Itu nggak bagus. Ya. Hanya untuk aspek yang tidak melanggar ilmu elemen bagus, saya bilang bagus. Oke. Nah, jadi kalau Anda ilmu elemennya bagus, kalau Anda kebajikan bagus, nanti Anda kayak baru lakukan apa dapat sinkroniti yang sesuai ya. Baru mau nanya udah dijawab pertanyaan itu banyak sekali ya. Iya kegiatan, saya tanya yang masak-masak itu ya? Iya kegiatan wanita desa Cina sehari-hari dari nanam, padi, bunga, sayur, proses bikin makanan fermentasi, masak dan lain-lain. Tapi memang ada yang bunuh ayam gitu pas proses nyiapin makanannya. Setelah dengar penjelasan dari video ini jadi paham, thank you. Itu kita udah bahas di video ada cara melampaui jerat pertempuran ya. Melampaui jerat pertempuran. Mohon maaf sebelumnya Koleo, sebenarnya saya agak ngeri kalau disuruh nonton lagi video yang melampaui jerat pertempuran. Penjelasan tentang makhluk alam bawah dan neraka sepertinya menerbitkan rasa ngeri. Itu sih yang saya rasakan. Jadi malam itu setelah selesai nonton video ini, saya coba sadari rasa takutnya karena epigastrik dan sekitarnya itu sakit sekali. Jadi gini, kalau video yang Anda masih nggak tahan, takut ya kalau bahas tentang energi gelap, Anda nontonnya jangan malam hari, setelah matahari terbit. Siklus naik matahari, ketika matahari terang di langit. Yang begitu Anda tonton. Jadi ada perlindungan dari kekuatan api yang kuat, itu lebih berani. Oke? Karena matahari disebut Surya. Surya itu matahari dalam bahasa Pali. Kenapa? Karena disebut awal namanya itu Sura. Bukan, karena dia menyebabkan Sura, dia menyebabkan keberanian. Oke? Karena elemen api itu keberanian, wirya, ya. Jadi nontonnya di waktu terang. Oke? Lalu yang kayak sifatnya menenangkan, itu bisa di malam hari bagus, ya. Lalu sambil rebahan sekalian persiapan tidur saya lafalkan Namo Buddhaya gak tahu sampai beberapa kali. Tapi setelah beberapa menit tiba-tiba seperti ada yang menghunjam area dada. Jadi kayak seperti ada tangan pegang benda runcing seperti paku tapi bukan paku. Karena bukan besi, mungkin semacam pasak seperti dari kayu. Iya saya paham, itu energi biasa gitu. Jadi makanya saya bilang kayak tombak ditusuk tombak, itu ada ya. Tapi no worry, jangan takut. Jadi kayak dihunjam dan pada area yang dihunjam itu keluar seperti asap hitam. Bukan keluar yang pelan tapi seperti meledak. Lalu berterbangan lalu hilang. Kadang itu detox. Jadi bukan berarti semua yang kayak ditusuk gitu gak bagus ya. Kadang dia detox. Yang penting dhammacakka. Apapun yang kelihatan, apapun yang terasa dhammacakka. Jujur saja saya kaget banget, tapi saya tetap coba tenang sambil tetap pejamkan mata. Tapi itu saya sadar nggak tidur, karena bagi saya itu jelas sekali. Dalam 1 bulan ini saya latih makan sekali duduk, tapi kadang masih bolong-bolong nggak penuh sih. Ada apa rasa takut semacam itu juga kilesa, rasa takut itu kilesa, tapi no worry ya. Ini siapa sih Nunuk Kristi? Kayaknya berjilbab ya foto ininya ya, nggak tahu. Yang namanya Nunuk Kristi ini, kalau nonton video ini coba kontak WhatsApp saya ya. Atau lewat caretaker kalau misalnya udah saya blok. Karena kadang pemula kontak saya kasih list caretaker dan lain-lain. Lalu bisa saya blok supaya nggak nanya lagi. Nggak nanya lewat saya karena energinya boros nanti.
Yang namanya Nunuk Kristi di YouTube tolong kontak kami lewat WhatsApp atau lewat caretaker ya. Bilang ini saya Nunuk Kristi ya. Tolong hubungi ke Leo karena Leo minta ya. Pengetahuan akan tanda Lakana Wija video. Ada yang komen ilmunya bagus sekali. Ya kok wajar. Bukan ilmu kami, ilmu elemen. Nah, Kristanto, halo Kristanto, halo Kristanto. Ini sahabat yang sangat baik ya dia. Kenapa? Kalau Anda mau tahu cara menilai manusia, kualitas seperti batu, permata, batu mulia, kualitasnya itu dinilai dari kekerasannya, kepadatannya ya. Makanya berlian itu paling keras, 10 skalanya ya. Manusia juga dinilai dari integritasnya. Kristanto ini sangat bagus hatinya pada kawan, pada sahabat, ya. Makanya dia manusia yang sangat saya spesialkan. Kami kenal mungkin udah tahu udah berapa tahun ya. 8 lah. 8 tahun atau mungkin lebih, 8 atau 9 tahun mungkin. Kristanto, by the way mau say thanks Leo semenjak ikutin kurangin air. Tiap bangun pagi biasanya banyak kotoran mata, bahkan seperti selaput lendir. Nah benar sekali, ini bentuk elemen tanah dengan air gros. Tapi sekarang udah kurang signifikan, bahkan gak ada selaput lendir lagi. Sadu. Lihat, jadi kayak katarak. Sekalian bahas, katarak itu tanah dengan air gros. Gak perlu operasi. Latih makan sekali duduk, lalu banyain samcan. Samcan itu obat yang sangat mujarab. Dia itu netralisir racun dengan dahsyat. Kalau masak samcan, masukin bawang putih ya. Kemudian walaupun sebutir. Kalau tiap hari jangan banyak juga bawang putihnya ya, nanti darahnya jadi tipis. Jadi kurang nutrisi nanti. Bawang putih jangan banyak, dia obat ya. Tapi sehari sebutir atau berapa butir lah tergantung. Misalnya kalau setengah kilo 2 butir oke lah ya. 2 siung bukan 2 butir ya. 2 siung. Nah, katarak itu makan sekali duduk bisa beres ya. Atau puasa benar apalagi. Kalau mau cepat puasa benar, katarak bisa beres ya. Yang mau mencegah kebutaan ya, waktu tua ya, itu bisa latih refine element ya. Kami Anda nggak terima kasih, kami udah happy juga ya. Tapi kami tahu Anda bisa dapat manfaat ya, kami lebih happy. Tidak ada kewajiban bahkan untuk terima kasih, apalagi yang lain-lain nggak ada. Kalian bisa dapat manfaat, kalian bisa bahagia, kami bahagia. Oke? Meta, karuna, oke? Kama baik, kami untung, kami udah cuan duluan. Kami upload videonya, kami udah cuan. Maaf tadi keputus, kalau air kelapa apa boleh setelah tengah hari? Air kelapa itu bojana, siklus naik matahari ya. Dan itu nggak penting. Susu lebih penting. Tapi kalau misalnya, karena kenapa? Kalau Anda minum air kelapa banyak, air kelapa jangan campur dengan susu. Lalu hari itu kalau Anda minum air kelapa banyak, nanti makan lebih susah cerna kalau untuk makan sekali duduk ya. Ya kalau mau silakan juga sih. Saya tertarik dengan pembahasan yang sering Leo sebutkan di beberapa video tentang tujuan agar tidak reinkarnasi lagi. Iya Wesley, itu tujuan dari refine element. Supaya tidak lahir lagi. Kenapa? Karena segala bentuk kelahiran itu keterperangkapan dalam 7 elemen rendah. Dan itu derita. Karena elemen ke-8 itu paling nikmat. Oke. Nah, refine elemen 7 latihan dasar ya. Anda latih 7 latihan dasar, hubungi caretaker, nonton video-video ya, latihan-latihan yang bisa dilakukan silakan ya. Latihan namo budaya, aspirasi agung. Bagi yang ingin bebas dari lahir mati cepat, 1, aspirasi agung. Sehari baca minimal sekali. Kalau bisa lebih bagus ya. By the power of all truths, by the power of all merit, all parami, by the power of all Buddha, all Dhamma, all Abhidhamma, all Vinaya, all Abhivinaya, all Sangha, all Pacika Buddha, all Araha, all Arya, all Bodhisatta, all Yamadeva, all Pandita, by the power of all beings, by the power of all 5 niyama, may you, may all beings in the entire universe enjoy Arahanship as soon as possible, as comfort as possible, as effective, as efficient as possible in this very moment now. The deathless now, Arahanship now. Itu aspirasi aku. Sangat powerful. Itu refine 5 elemen. Ya. Thank you jawabannya. Ya, sama-sama. Santai. Oke, ada pertanyaan lagi silakan ya. Kemudian di video berikutnya itu di demonstrasi kekuatan mantra hitam.
Ada yang namanya Arini 1978. Ini Ci Arini ini juga banyak sekali ya, dia komen-komen yang positif ya, sangat bagus. Terima kasih ya, kami sangat apresiasi yang testimoni, komen positif ya di YouTube. Kalau bisa tolong para sahabat yang sempat silakan luangkan waktu, bukan untuk memuji hadiah caranya, tapi untuk menginspirasi lebih banyak orang lagi untuk memanen manfaat dari ilmu elemen. Oke? Kau bisa bantu saya jelasin mereka, bilang dungu bodoh idiot tuh bukan karena benci, ya noda batin ada, tapi tujuan utamanya untuk melindungi makhluk dari bahaya, dari bencana, oke? Jero Drama, testimoni. Sejak 7 latihan dasar, walau belum sempurna, walau ada masalah, sudah jarang ada drama. Kalau dulu apa-apa bisa ikutan nangis, sekarang agak waras. Gak sampai sebulan 7 latihan dasar, lepas deodoran. Ini mulai coba Mahana Makara. Tulisannya entah benar nggak, maaf kau salah. Lebih terlindungi dari makhluk gross, khusus bagi yang buat yang sensitif. Ciarin ini kayaknya cukup peka, ya. Terima kasih atas pembabaran kebenaran yang sungguh sangat berguna dan bermanfaat. Kami belum pernah ketemu, tapi yang kami nikmati itu yang begini. Kayaknya belum pernah ketemu lah, saya nggak kenal juga sih. Karena kadang nama IG-nya, nama YouTube-nya macam-macam, ya. Yang kami suka itu yang begini. Kami bahas video itu untuk orang malu-malu begini. Kalau Anda yang hater-hater, yang pembodohan, dibilang ini pembodohan, udah go away, go away. Go away, dure wasanto, wasantu, mapunara gamintu. Itu formula pengantaran ya. Untuk mengantar para dewa kembali, untuk mengantar setan dan sebagainya ya, makhluk yang enggak baik, untuk mengantar racun, derita, penyakit. Nah, wabah bisa gitu. Dure wasanto wasantu mapunara gamintu. Malu-malu vegetarian, malu-malu idiot, malu-malu dungu, malu-malu bodoh, pergilah sejauh-jauhnya. Janganlah kembali lagi. Selama masih dungu, selama masih vegetarian, ya. Kalau udah bertobat, udah kembali ke jalan benar, silakan. Terima kasih atas pembabaran kebenaran yang sungguh sangat berguna dan bermanfaat, yang bisa dilihat dan buktikan sendiri. Ya, ini cerdas. Ini makhluk bijak. Bukan karena dia setuju dengan saya, tapi karena dia membuktikan kebenaran. Tetaplah bersinar hadaya cara. Ya, yang penting dhamma. Hadaya cara suatu hari pasti padam, pasti hancur punya. Ilmu elemen tidak. Ilmu elemen lanjut ya. Sepanjangnya sang waktu ya. Dulu begitu mulai kebaktian, masih Ciari nih. Dulu begitu mulai kebaktian baca parita, saya dikeroyok makhluk astral. Sejak dengan petunjuk hadaya cara, saya aman dari semua itu. Dan semua lebih mantap dengan Mahana Makara. Asli, hening. Iya, biasa kalau para dewa yang kekuatannya dahsyat itu tiba, itu suasana kayak hening, tapi bukan mencekam. Heningnya tuh nikmat. Kalau setan yang sangat kuat datang juga hening, tapi mencekam. Ya. Beda feel-nya. Sadu sahabat Mahana Makara. Oke, jadi kita gini ya. Kalau ada pertanyaan, komen di sini silakan. Kalau tidak suka susu, penggantinya apa ya kok? Santan. Jadi gini, makan minum itu bukan berdasar suka atau enggak, berdasar manfaat, nutrisi. Kau disuruh bilang, babi suka enggak? Kami enggak suka babi kalau boleh pilih. Kau bisa pilih makanan yang terpaksa, kami bisa pilih enggak makan sama sekali dan energi, oke. Kami milih enggak makan. Makanya kami sering gak makan. Sehari-hari sering gak makan. Tanya Ko Anton. Ya? Gak makan maksudnya gak makan bojana terutama. Ya? Jadi, tapi kenapa babi? Nutrisi. Kalaupun boleh milih, maunya ya apa? Mangga. Selesai. Karena mangga enak dimakan, mudah dimakan. Gak usah banyak ngunyah juga. Ya? Gak seret. Tapi kalau nggak bisa milih, ya, karena nutrisi perlu. Tapi makan mangga, mau makan berapa kilo pun nanti cepat sekali lemah dan kurang gizi. Gak bisa survive dengan hanya mangga. Tapi babi bisa, makanya makan babi, nutrisi, gitu. Jadi bertahap latih. Ada yang bilang, saya nggak bisa makan susu, nggak bisa konsumsi butter. Nah itu karena livernya lemah, pencernaannya lemah. Karena elemen gross. Makhluk yang elemennya gross nggak bisa konsumsi makanan yang refined, nggak tahan mereka. Jadi kayak susu, butter gitu ya. Kayak banyak setan takut butter kok, banyak setan takut ghee. Ya, jadi kalau Anda mau bersihkan parasit-parasit dalam tubuh, konsumsi susu yang hangat, butter, ghee.
begitu. Maka makhluk-makhluk gross, bakteri-bakteri penyebab bau badan itu bisa nggak stay di Anda. Gitu. Kutu, tungau, parasit yang gross nanti nggak stay di Anda. Bertahap. Refine elemennya. Bertahap nanti bisa. Coba dulu dikit-dikit, saya nggak suruh maksa. Bertahap. Ya. Santan oke. Namo Buddhaya Ko, Leo, apa saja hal yang dapat menyebabkan kegilaan? Terima kasih. Oh, banyak banget. Banyak banget ya. Yang paling parah itu pandangan salah. Ya, kemudian kayak makan daging susu terus saat malam, banyak-banyak minum air, asosiasi dengan makhluk dungu, nonton konsep error, belajar psikologi barat, belajar filsafat barat, itu mudah gila. Jujur, kalau belajar filsafat barat mudah gila. Karena itu kayak isi omongan kebanyakan orang yang udah semi gila, atau sudah gila. Kayak kalau lihat kayak tulisan kayak siapa ya? Banyak deh. René Descartes, Freud, Sigmund Freud yang begitu-begitu itu gila, itu dark banget mereka. Ya, itu gelap sekali mereka. Ya, error banget. Siapa ya? René Descartes sih saya nggak terlalu detail lah. Kalau si Freud yang gitu-gitu, kayaknya mereka bersaudara itu si Freud sama siapa kokonya atau adiknya itu error parah itu. Parah. Ada siapa lagi? Banyak deh yang error-error ya. Kacau. Filsafat barat itu kayak kumpulan literatur persiapan atau penanaman benih kegilaan, ya. Belajar ilmu elemen itu enak banget. Halo Mas Bambi. Cisara kenapa ketawa? Oke, lanjut. Di video melampaui jerat pertempuran. Menit 37 detik ke 37. Benar, aku nonton di YouTube Suci Patalala. Benar, aku nonton di YouTube pas mereka pasang batu-batu permata. Sepertinya blue sapphire sama merah delima yang diikat emas kuning. Lagi dipasang dengan bor mesin di stupa Ruanweli. Banyak banget batu permatanya. Nah, tupa Ruanweli Mahacetia. Itu tupa yang kami bahas di video itu ya, di melampaui jarak pertempuran ya, ketika kami ceritakan bagaimana orang Sri Lanka itu pemujaannya sangat dahsyat ya. Bisa lihat Ruanweli, Ruvanveli, V baca W ya, kami ketikkan Ruanweli Mahacetia. Aduh, tupa di Sri Lanka itu yang berhias permata, berlian, batu mulia, emas, perak itu wow banyak. Ada satu pernah kami lihat itu kristalnya besar sekali. Kalau nggak salah satu kristal itu berapa M mungkin. Ya, Swedagon juga puncaknya, aduh berlian batu mulianya dahsyat banget. Ya, kalau nggak salah Swedagon itu emasnya ton, bukan kilo lagi, ton. Gitu. Itu dahsyat nama bayarnya. Video pengetahuan akan tanda Lakkhana Wija, knowledge of elements, sangat luar biasa pembahasannya, amazing. Itu komennya ya. Video pentingnya grammar, Lisa Watigo. Sebelum mengenal ilmu elemen, saya suka sekali komen-komen di grup, melakukan hal-hal yang tidak perlu, seperti ajak-ajak mami-mami di sekolah buat kumpul-kumpul, dan hal-hal kepo-kepo lainnya. Setelah mengenal ilmu elemen, lebih menjauh dari hal-hal tersebut. Dan itu bukan sengaja nggak mau, memang hati terkondisikan untuk tidak berniat. Nanti ada yang dengar, oh kalau gitu jangan belajar ilmu elemen, nanti nggak gaul. Halo, itu buat lancar ke neraka loh. Kepo-kepo yang amburadul gitu, gosip-gosip nggak jelas, itu lancar alam bawah, 4 alam bawah. Ya, gerbang 4 alam bawah, gerbang 8 neraka besar itu terbuka menganga, menunggu orang-orang yang seperti itu, yang suka kepo-kepo dan gosip-gosip gak jelas begitu tanpa juntrungnya, itu untuk jatuh ke sana. Jadi beruntung-beruntung pun makmur-makmur paling jadi hewan, jadi burung gitu, atau jadi ikan ya, yang mulutnya gitu terus. Itu ada efek, ada hubungan, yang gak bisa diam gitu, gak tahu kapan mulut perlu diam, bisa jadi ikan, bisa. Jadi itu ada pola, bukan tentang cocokologi, bukan ya. Bagus, Anda terlindungi. Dhammo hawera keti dhammacarin, Dhammo sucino sukham mawati. Sungguh Dhamma melindungi pejalannya. Dhamma yang dilatih dengan baik membawakan kebahagiaan.
Apabila saya meninggal dan belum memenuhi syarat untuk tidak terlahir kembali, apakah ada kemungkinan berjodoh dengan ilmu elemen lagi di kehidupan berikutnya? Aspirasi agung, no worry. Anda aspirasi agung. Sehari minimal sekali. Seumur hidup minimal sekali. Sudah sangat bagus. Apalagi bisa sehari sekali, aspirasi agung. Lalu tiap hari ya ikuti 7 latihan dasar. Anda akan sangat berhubungan dengan ilmu elemen. Ya, akan sangat dekat. 7 latihan dasar. Nggak mesti semuanya nggak wajib semuanya full. Bisa sebagian aja udah bagus. Ya, yang penting aspirasi agung. Itu pelindung yang sangat dahsyat. Oke, no worry Wesley. Santai. Halo Vincent. Tentang pemakaian minyak kayu putih sebagai minyak gosok atau pereda gatal, misalnya setelah digigit nyamuk, apakah baik atau perlu dilepas? Minyak kayu putih kami belum terlalu pelajari, kemungkinan anginnya sih agak kurang oke ya. Minyak kelapa oke. Minyak kelapa bagus banget. Dia baunya juga nggak aneh. Oke. Minyak kayu putih kemungkinan anginnya agak sesuatu. Karena baunya agak nyeng-nyeng gitu ya. Jadi agak dihindari, yang baunya agak nyengat, agak hindari. Minyak kelapa oke. Mungkin nggak lama lagi kami akhiri ya. Energinya kurang oke. Karena hari ini konsumsi makanannya agak kurang banyak. Babinya agak kurang. Jadi no worry. Tapi oke nggak, kami memang karena ada banyak yang didanain. Ada ininya. No worry. Besok kami mungkin coba kalau mau live, kemungkinan energi perlu lebih oke. Nah itu. Baiklah. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Tolong disiapkan itunya. BPW. FPM, FPB, bait penyingkir wabah, formula penasehatan makhluk, formula penyingkir bencana. Para sahabat yang ada tolong disiapin ya. Kita akan mulai chanting sama-sama. Kemudian nanti ada pelimpahan jasa, pemberkahan ya, pelimpahan jasa ya. Kemudian kita akhiri. Oke, terima kasih banyak hari ini ya. Kami sangat bersyukur, berterima kasih atas kesempatan menanam karma baik yang sangat dahsyat. Sedahsyat-dahsyatnya manfaat yang telah diterima oleh sang penerima, itu belumlah ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang telah dan akan dinikmati oleh sang pemberi. Oke, terima kasih ya. Walaupun kita banyak yang mungkin nggak saling ketemu ya. Dan bahkan saya nggak kenal Anda siapa, IG-nya gini. Semoga dapat manfaat. Kami harapkan pemakmuran masyarakat, kebahagiaan semua makhluk. Kita nggak kenal pun nggak masalah. Kau nggak cocok dengan gaya kami yang gaya Lampung. Halo Lampung, para Lampung ya. Ya, asewi taboin kami lah silakan. Ya kami nggak suruh Anda asewi taboin kami. Karena kalau kami menyarankan Anda untuk menghancurkan manfaat bagi dirimu, itu juga nggak bagus untuk kami. Jadi ya, kalau mau asewi tabo kami nggak urus gitu loh. Oke? Kami nggak maksa Anda dengerin kok. Itu enaknya teknologi, bisa di pause, bisa di mute, bisa di block. Oke? Jadi baiklah, kami sangat bersyukur, sangat berterima kasih untuk semuanya ya. Tunggu. Kami kasih emoticon yang sesuai. Emoticon. Itu formula-formula sambil disiapin ya. Mana itu? Kami tidak menemukan yang Anjali ya. Oke, terima kasih semuanya. Maha Anu Modami. Sadu. Oke, kita chanting dulu ya. Kita tutup dengan bait penyingkir wabah, formula penasehatan makhluk, formula penyingkir bencana ya, dan pemberkahan ya. Yang bisa baca sama-sama, oke? Tisarana sila meta karuna mudita upekha aspirasi agung.
Sabitiyo vivacantu sokorogo vinasatu mate bhavadvandarayo sukhirikayugo bhava. 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 众生虽苦，诸恶莫作，恶极苦根，乐由善生。众生虽苦，诸恶莫作，恶极苦根，乐由善生。众生虽苦，诸恶莫作，恶极苦根，乐由善生. Semua makhluk walaupun menderita segala kejahatan janganlah dilakukan. Kejahatan akar segala derita, kebahagiaan terbit dari kebajikan. Semua makhluk walaupun menderita segala kejahatan janganlah dilakukan. Kejahatan akar segala derita, kebahagiaan terbit dari kebajikan. Semua makhluk walaupun menderita segala kejahatan janganlah dilakukan. Kejahatan akar segala derita, kebahagiaan terbit dari kebajikan. Etena sacawajena udhangato satiriyansa samanta cakvalesu ajitage parinibbana paryantang andarayo asesatu Marjayo vinasatu Jaya siddhi bhavantu me Jaya siddhi bhavantu te. Yang dunimitang au manggalan seyo samadapo saguna sesado papaggaho dusupinang akantang buddhanupawena vinasamentu. Yang dunimitang au manggalan seyo samadapo saguna sesado papaggaho dusupinang akantang dhammanupawena vinasamentu. Yang dunimitang au manggalan sayo camanapo saguna sesado
Papaga hodu supinang agantang sangkanubhawena vinasamentu. Sabeda punya kamena asankheya pameya cintiya baupacaya ajatawa bhairava dhammawa misawa mamang wa satanang wa dana puja sila samadhi panya vimutti nyananca paripuriya upajantu. Arahatang otu, arahatang bapunatu, kipanyewa, kipanyewa, sukhanyewa, sukhanyewa, ewang jaya manggalani. Hotu sabang sumanggalang rakhantu sabba devata sabba buddhanubhavena sothi ontu nirantara. Hotu sabang sumanggalang rakhantu sabba devata sabba dhammanubhavena sothi ontu nirantara. Hotu sabang sumanggalang rakhantu sabba devata sabba sanghanubhavena sothi ontu nirantarang. Dureva sando asandu ma punaragamintu. Bumi luas, langit luas, saya bebas, kamu bebas. Oke, kita baca sama-sama bagi yang bisa etawata ya. Etawata samhehi sampadang punya sampadang sabe dewa sabe brahma sabe yakha sabe naga sabe buta sabe satta numodantu sabba sampatti siddhya. Danang dadantu sadhaya silang rakhantu sabda bhavana birata hontu gachantu devata gata sabe buddha balapatta paceka nanjayang balang arahantanan cetejena rakhang bandha misa beso. Sabe me punya asawakaya wangotu sabe me punya nibbana sabacayotu mama punya bagang sabsatanang bhajema te sabe me samang punya bagang labantu. Buddha sasana cirang ditatu Buddha sasana cirang ditatu Buddha sasana cirang ditatu sabe wonyati nang hotu sukhita ondu nyatayo sabe wonyati nang hotu sukhita ondu nyatayo sabe wonyati nang hotu sukhita ondu nyatayo. Sabe sata bhavantu sukhitata Sabe sata bhavantu sukhitata
Sabe sata bhavantu sukhitata. Biarlah semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya. Kami melimpahkan seluruh jasa kebajikan kami kepada setiap Anda, para guardian dan semua makhluk di seluruh semesta raya. Biarlah setiap Anda, para guardian dan semua makhluk di seluruh semesta raya senantiasa bebas untuk senantiasa turut bergembira atas segala jasa kebajikan kami dan mengklaim seluruh jasa kebajikan kami seolah sebagai jasa kebajikan setiap Anda sekalian masing-masingnya, tanpa perlu menunggu pernyataan pelimpahan jasa dan penganugerahan izin lebih lanjut dari kami. Dan biarlah setiap Anda, para guardian dan semua makhluk di seluruh semesta raya senantiasa membagikan seluruh jasa kebajikan kalian kepada kami dan seluruh makhluk di seluruh semesta raya. Dan anugerahkanlah izin agar kami dapat senantiasa bebas turut bergembira atas segala jasa kebajikan kalian yang terbit dari pikir ucap laku di ketiga masa lalu kini mendatang, tanpa perlu dan mengklaim seluruh jasa kebajikan kalian seolah sebagai jasa kebajikan kami masing-masingnya, tanpa perlu menunggu pernyataan pelimpahan jasa dan penganugerahan izin lebih lanjut. Kami memohon maaf atas segala keburukan, ketercelaan, ketidakbaikan, kejahatan, sambahula asangkya pamea sambahula akusala yang terbit melalui pikir ucap laku karena loba dosa moha di ketiga masa lalu kini mendatang kepada semua Buddha, semua Dhamma, semua Sangha, semua Arya, semua Araha, semua Arya, semua Paceka Buddha, semua Pandita, semua makhluk bijak, semua orang tua, semua guru, semua sahabat, semua musuh, semua makhluk di seluruh semesta raya. Biarlah semua Buddha, semua Dhamma, semua Sangha, semua Araha, semua Arya, semua Pandita, semua makhluk bijak, semua makhluk suci, semua orang tua, semua guru, semua makhluk di seluruh semesta raya berkenan menganugerahkan pemaafan yang sempurna demi pengendalian diri, demi pemurnian diri kami yang lebih baik di masa yang akan datang. Kami juga anugerahkanlah pemaafan yang sempurna dan singkirkanlah belenggu penyesalan. Dan kami juga menganugerahkan pemaafan yang sempurna kepada semua makhluk di seluruh semesta raya atas segala kejahatan, ketercelaan, keburukan, kekejaman, kekejian, asangkya apamya sambaula akusala yang terbit melalui pikir ucap laku karena loba dosa dan moha di ketiga masa lalu kini mendatang kepada kami. Biarlah semua itu termaafkan dengan sempurna, bahkan walaupun mereka tidak memohon maaf kepada kami membebaskan semua makhluk dari kewajiban, keperluan untuk memohon maaf kepada kami hanya agar kesalahan mereka termaafkan. Biarlah semua makhluk terbebaskan dari kesalahan, biarlah semua makhluk termaafkan, biarlah semua makhluk terbebas dari belenggu penyesalan. Oke, kami sangat berterima kasih ya. Sangat dahsyat tadi waktu sharing merit juga. Waktu sabe wo nyatina hotu sukhita ondunya teyo. Jadi kayak lingkar para leluhur kami lintas kehidupan di area yang sangat luas juga bisa sangat bergembira atas semua kebajikan ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kami yang memuja dan berterima kasih kepada para sahabat yang mengkondisikan agar ini bisa terjadi. Anda para sahabat sekalian yang kalau merasa dapat manfaat, silakan berterima kasih banyak-banyak pada Ko Antoni. Ko Antoni yang lagi dan lagi, Leo Zoom gimana, Instagram live dan sebagainya, rajin sekali, kekeh sekali ya. Ko Antoni, berterima kasihlah pada Ko Antoni ya. Ko Antoni, Ci Erlin ya, Ko Antoni berjuang sangat dahsyat perjuangan dan pengorbanannya ya. Istilahnya kasih kami tinggal di rumah ini, supply makanan, kami perlu apa dianterin pergi belanja ya, dana juga, barang kalau kami perlu ya, bantu manage keuangan dengan hubungan dengan donatur juga, nyari segalanya. Lalu men-trigger untuk penanaman jasa kebajikan lewat ini live juga ya. Kami sangat berterima kasih. Jadi kami juga arahkan untuk semua guardian, semua leluhur kami yang jumlahnya nggak kebayang dan semua makhluk di seluruh semesta raya, semua makhluk yang ngikutin kami dan semuanya. Kalau kalian merasa dapat manfaat, berterima kasihlah pada para sahabat yang mengkondisikan para manusia ini, yang mengkondisikan segala penanaman karma baik ini bisa terjadi dan juga
Ko Anton dan keluarganya berkahi mereka ya. Sabitiyo wiwajandu sokoro gowinasatu mate bhawadandarayo sukhi dikayuko bawang. Jadi perlu paham, seorang tidak bisa karena dia mau. Ya, para sahabat kalau bisa tolong tulis di komen, thank you Anton dan Erlin ya, mereka dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Pengorbanan, upaya mereka, persembahan yang mereka lakukan, bantuan yang mereka lakukan kalau dituliskan itu nggak bisa habis. Oke, akan berakhir sekitar 20-an detik lagi, silakan. Dan kami ke Anda nggak bisa, Leo tolong dong blessing lalu dana apa ke kami, nggak, itu nggak bisa, itu kotor. Ya, Ko Anton, si Erlin bisa dibilang nyaris tidak minta yang kayak blessing kecuali blessing rumah ya. Dan ini kami berikan karena mereka sahabat yang sangat baik. Udah ke Ko Anton udah kayak koko saya sendiri. Dadah. Oke, waktu live-nya habis. Terima kasih banyak.